Bukit Qingyun, lembah bambu kecil. Larut malam yang dalam, cakrawala hitam pekat mengeras, awan gelap tebal bisa terlihat bergerak tidak jelas di langit, dari kegelapan tak terbatas, hujan sunyi turun. Dan lebih jauh di cakrawala, gemuruh guntur jauh bisa terdengar, tidak tahu apakah badai yang lebih parah akan datang. Murid Sekte Qingyun yang pergi ke perbatasan selatan, telah kembali selama beberapa hari. Lu Sueki yang telah bertemu dengan guru dan tetuanya, kembali ke lembah bambu kecil, dan tidak pernah sekalipun muncul, bahkan arus bawah di Sekte Qingyun mengenai hilangnya pendeta Daoxuan dan Tian Bolis, dia sepertinya tidak menyadarinya sama sekali. Lembah bambu kecil yang indah, ketenangan yang sama selama 1100 tahun terakhir, bambu-bambu tinggi menutupi seluruh gunung, di malam badai ini, seperti biasa bersenandung dengan suara gerakan bambu, Sasa diam-diam memperhatikan orang-orang di puncak ini. Lampu minyak rumah kecil, cahaya lilin bersinar. Pintu-pintu tertutup perlahan, sebagian jendela masih terbuka, badai diam-diam tiba di antara pegunungan, angin yang membawa hujan sering bertiup ke dalam gubuk, membasahi ambang jendela yang terbuat dari bambu, perlahan-lahan membentuk butiran air yang menetes dengan tenang, meninggalkan aliran air. Angin, menyebabkan jendela bergerak sedikit, di malam yang sunyi ini, membuat suara "sia" ringan. Lilin di atas meja di gubuk, goyah, berkelap-kelip di antara terang dan gelap, beberapa kali tampak seolah-olah akan padam, tetapi selalu dalam perjuangannya, bertahan sampai angin melemah, perlahan-lahan kembali terang dan menyala lagi. Di malam hari, tidak ada cahaya lain, bergerak sedikit menjauh dari lilin ini, akan diselimuti oleh selimut bayangan. Lu Sueki duduk di bawah lampu, diam-diam memperhatikan tempat lilin ini. Lampu hijau, warna merah, di malam seperti ini, melankolis yang sepertinya tidak bisa membeku, diam-diam tertulis dalam waktu, tidak ada yang tahu, berapa banyak waktu yang bisa disimpan. Di luar pintu, langkah kaki ringan terdengar, kepala Lu Sueki bergerak sedikit. Angin sepoi-sepoi bertiup dari jendela, cahaya lilin di atas meja goyah dan memanjang, helai rambutnya, juga dengan lembut melayang bersama angin. Pintu, membuat suara berat, didorong terbuka oleh seseorang. Badai di luar gubuk, tiba-tiba menjadi keras, seolah-olah angin tiba-tiba menjadi lebih kuat, hendak menyerbu ke dalam gubuk. Untungnya, setelah saat itu, orang itu sudah masuk ke dalam gubuk dan berbalik untuk menutup pintu, menghalangi badai keluar sekaligus mengembalikan kedamaian di gubuk ini. Lu Sueki berdiri, menundukkan kepalanya sedikit, berkata, "Kakak perempuan, mengapa kamu di sini?" Itu adalah Wen Min, dia melirik Lu Sueki, berjalan ke meja, menghela nafas dan berkata, "Sejak kembali, aku hampir tidak melihatmu keluar dari pintu ini. Jika aku masih tidak mengunjungimu, aku khawatir, aku bahkan tidak tahu bagaimana kabarmu sekarang." Lu Sueki menatap Wen Min, melihat senyum di bibirnya, matanya lembut, jelas penuh perhatian. Dia diam-diam tertawa, berkata, "Apa yang bisa terjadi padaku? Terima kasih banyak atas perhatian kakak senior." Wen Min menatapnya lama, melihat bahwa selain wajahnya yang sedikit pucat, vitalitasnya masih seperti biasa, merasa lega, dan kemudian berkata, "Adik perempuan, aku senang kamu baik-baik saja, tetapi menjadi saudara perempuanmu, melihat keadaanmu sekarang, aku benar-benar sakit hati. Dan, sejak kembali, Anda hanya bertemu guru pada hari yang sama dan kemudian menutup diri di ruangan ini, tidak pernah bertemu dengannya lagi. Apapun yang terjadi, Anda tidak boleh menyalahkan guru di hati Anda harus tahu, kita semua dibesarkan olehnya." Lu Sueki menggelengkan kepalanya, berkata, "Kakak perempuan, apa yang kamu katakan, aku pasti tidak akan berani menyalahkan guru, aku tidak berani mengunjungi guru karena aku tahu aku tidak berbakti. Takut aku dapat menyebabkan guru marah dan mempengaruhi kesehatannya." Wen Min terkejut, menatap Lu Sueki, setelah waktu yang lama, ekspresinya rumit, ingin berbicara, tetapi berhenti, pada akhirnya hanya menghela nafas dan berdiri. Saat ini di cakrawala, kilatan petir melesat melewati, diikuti oleh kejutan guntur, seperti suara sutra yang robek, seolah-olah tepat di atas kepala mereka, suara itu bergema untuk waktu yang lama. Angin di luar ruangan, tampak semakin tegang. Wen Min mengerutkan kening, berjalan ke jendela, melirik keluar, berkata, "Lihat cuaca ini, sepertinya hujan akan semakin deras." Lu Sueki berdiri, berjalan ke jendela perlahan, berdiri di samping Wen Min, melihat keluar, di malam hari, dua sosok ramping,
berdiri bersama, menyaksikan malam hitam pekat dan badai tak terbatas itu. Di kejauhan, gemerisik bambu membuat suara, sasa, suara hujan yang menghantam daun bambu, terdengar samar. Untuk sesaat, tidak tahu apakah mereka tenggelam dalam ketenangan ini, keduanya terdiam. Setelah waktu yang lama, Wen Min menarik napas dalam-dalam, tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, kita sudah lama tidak melihat hujan bersama seperti ini kan? Lu Sueki tersenyum berkata, iya, sebenarnya saya juga ingat, saya datang ketika saya masih kecil, pada awalnya kakak perempuan Anda yang merawat saya, saat itu saya masih muda, setiap ada badai di malam, ketika guntur bergemuruh, saya sangat takut. Dia perlahan berbalik, matanya penuh kelembutan, dengan tenang berkata, setiap kali kamu kakak perempuan yang membawaku duduk di dekat jendela untuk menyaksikan hujan bersama, menyuruhku untuk tidak takut. Wen Min menggelengkan kepalanya dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri, dengan lembut membelai rambut Lu Sueki di bahunya, menghela nafas dan berkata, dalam sekejap, kamu sudah dewasa. Lu Sueki merasakan tangan Wen Min, menepuk bahunya dengan lembut, seolah dari sana, kehangatan memancar. Setelah terdiam beberapa saat, Lu Sueki menatap kakak perempuannya, berkata, kakak perempuan, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, tolong katakan. Wen Min terkejut, tertawa pahit dan berkata, aku tahu kamu selalu cerdas, tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Dia berhenti sejenak, berkata, adik perempuan, sebenarnya dengan kecerdasanmu, kamu telah jauh melampaui aku saudara perempuan ini, tetapi mengapa kamu tidak bisa melihatnya, tidak dapat memahami, dan tidak ada yang menderita di hatimu. Petik 2. Senyum Lu Sueki perlahan menghilang, menggantikannya, ketidakpedulian yang akrab, hanya saja, menghadap Wen Min, dia tidak memiliki perasaan sedingin es itu. Aku tidak menderita, Lu Sueki menyaksikan malam di luar jendela, diam-diam mengatakannya seperti itu. Wen Min tercengang, Lu Sueki menatap jauh ke kejauhan, tidak tahu di mana dia memandang, tetapi dalam kata-kata dan nadanya, jelas tanpa keraguan, saya tidak pernah menderita, kakak perempuan senior. Alasan sekte kami melewati kami, adalah agar kami bebas dari perawatan, pikiran kami bebas, untuk memahami ciptaan, untuk mencari umur panjang, bukan. Wen Min mengangguk, berkata, itu benar, sebenarnya di jalan menuju kultivasi, sekolah Taoisme kami mirip dengan agama Buddha. Lu Sueki dengan lembut meletakkan tangannya di pegangan jendela bambu, embusan angin dingin bertiup, dia tampak kedinginan, tubuhnya sedikit menyusut, tetapi dia masih berdiri di sana, tangannya yang pucat, segera membentuk manik-manik air kristal. Tapi, untuk apa aku menginginkan umur panjang? Mulut Wen Min sedikit menganga, alisnya berkerut. Saya tahu, sekte King Yun selama beberapa ribu tahun, nenek moyang kita mewariskan ajaran ini, pasti tidak akan salah, saya dan manusia lainnya jika kita ingin melarikan diri dari reinkarnasi, dengan kultivasi ini, mungkin kita bisa mencapai umur panjang. Di masa lalu, saya juga memiliki pemikiran seperti itu dan dilatih dengan sepenuh hati. Hanya saja hari ini, Lu Sueki tertawa pelan, seolah-olah dia sedang menghadapi dirinya sendiri, berkata, jika sepanjang hidupku aku tidak bisa memiliki cinta dan emosi, aku harus naik ke keabadian dengan hatiku seperti putih kertas. Keabadian semacam itu, mengapa itu yang aku inginkan? Wen Min tergagap, berkata, adik perempuan, apa yang sebenarnya kamu bicarakan? Seolah-olah dia tidak pernah mendengar Wen Min, Lu Sueki melanjutkan, saya tahu apa yang Anda pikirkan, kakak senior, Anda kemungkinan besar akan menegur saya karena tidak mengetahui cara dunia, tidak mengetahui kesulitan dan bahaya dunia. Apa yang saya inginkan dalam hati saya, kemungkinan besar tidak akan ada hasilnya. Sebenarnya bagaimana saya tidak tahu itu. Jika dikatakan hati saya menderita, saya memang pernah menderita untuk ini sebelumnya. Tapi sekarang, saya telah menerima situasinya, yang lain mengatakan dunia ini keras, sulit untuk dimaafkan dan akhirnya saya tidak bisa seperti dia, mengkhianati sekte dan pergi. Tapi meski begitu, aku hanya berharap aku bisa merindukan seseorang di hatiku, dan aku juga tahu, dia memilikiku di hatinya, dengan ini, aku puas. Wen Min pun berkata, jangan bilang kamu tidak tahu, bahwa kalian berdua akhirnya tidak bisa bersama. Jangan bilang ini kamu juga tidak khawatir. Di wajah Lu Sueki, untuk pertama kalinya ekspresinya berubah,
seolah-olah kesedihan mendalam itu, diam-diam melintas. Setelah waktu yang lama, dia diam-diam berkata, tentu saja aku peduli, jika ada kemungkinan, siapa yang tidak ingin bersama untuk hidup, siapa yang tidak ingin selamanya. Hanya dengan jelas mengetahui hal ini sulit dicapai, jadi saya rasa tidak. Pokoknya apapun yang terjadi di masa depan, siapa tahu, tapi aku tetap menolak untuk melupakannya. Wen Min memandang wanita cantik ini, di malam hari, dia secantik dan seanggun bunga bakung, mekar dalam kesepian. Dia dengan lembut menghela nafas dan berkata, ngomong-ngomong, aku sudah lama tahu bahwa aku tidak dapat mengubah pikiranmu, besok pagi, kamu lebih baik pergi dan mengunjungi guru. Lu Sueki terkejut, menoleh dan berkata, meskipun bukan karena aku tidak ingin bertemu guru, hanya saja jika aku pergi, kemungkinan besar aku akan membuatnya marah. Wen Min menggelengkan kepalanya dan berkata, gurulah yang secara pribadi mengizinkan saya untuk datang dan memanggil Anda, ini untuk urusan resmi jadi jangan khawatir. Lu Sueki ragu-ragu, berkata, perjalanan perbatasan selatan, Dewa Binatang telah binasa, kesengsaraan besar fraksi baik telah hilang, apalagi. Wen Min berhenti dan berkata, kebangkitan sekte jahat. Tubuh Lu Sueki bergetar, pada saat yang sama kilatan rumit melintas di matanya, berkata, apa? Menonton semuanya, Wen Min menghela nafas dalam hatinya, tetapi nadanya masih seperti biasa, berkata, baru-baru ini desas-desus tersebar luas, sekte jahat yang telah jatuh dalam bencana binatang iblis, tampaknya masih ada sisa-sisa pelaku kejahatan, dan memiliki niat untuk melakukan comeback. Sekte King Yun kami saat ini sedang menghadapi masalah internal dan invasi eksternal. Guru dia tampaknya dibebani dengan kecemasan, Anda tahu bahwa dia selalu sangat memikirkan Anda, kemungkinan besar dia memanggil Anda karena ini. Lu Sueki terdiam lama, mengangguk dan berkata, ya, saya akan mengunjungi guru besok pagi. Wen Min mengangguk dan berkata, kalau begitu lebih baik kamu istirahat lebih awal, aku akan pergi sekarang. Lu Sueki tidak memintanya untuk tinggal lebih lama, mengirimnya ke pintu, Wen Min tiba-tiba berhenti, berbalik dan menatap Lu Sueki, berkata, adik perempuan, di masa depan jika kamu memiliki masalah, kamu tidak boleh menyimpannya di hatimu, jika Anda dapat mempercayai saya sebagai saudara perempuan Anda, beritahu saya tentang hal itu lebih baik daripada mengkhawatirkannya di dalam hati Anda. Lu Sueki perlahan mengangguk dan dengan tenang berkata, ya, kakak perempuan, aku tahu. Wen Min menatapnya, melihat bahwa meskipun dia setuju, tetapi dengan karakternya, kemungkinan besar jika ada masalah yang sulit, dia tidak akan berbicara. Dan dengan tawa pahit, berbalik dan pergi. Lu Sueki bersandar di pintu, menyaksikan Wen Min berjalan pergi. Dia perlahan-lahan membuang muka, melihat malam yang gelap seperti tinta, angin dan hujan yang menderu dan rintik-rintik, langit dan bumi yang sunyi, tampaknya memancarkan suasana yang suram. Dia tampak linglung, waktu yang sangat-sangat lama, seolah-olah bangun dari mimpi. Dia diam-diam berbalik dan menutup pintu dengan lembut. Badai, ditutup bersama-sama pada waktu yang sama. Dan seperti yang dilaporkan berita sekte King Yun, jauh ribuan mil jauhnya di Gunung Fox Majestic, gunung yang dulunya sepi, tiba-tiba menjadi hidup kembali. Sejumlah besar murid sekte jahat, kembali ke basis sekte Raja Hantu, mekanisme yang pernah disegel, satu persatu diaktifkan, pos penjaga yang ditinggalkan, di bawah arahan yang tertib. Semuanya mulai dilanjutkan. Pada hari yang cerah dan cerah, cabang sekte jahat terakhir, yang juga terdiri dari sekte Raja Hantu dengan kekuatan paling kuat, di bawah komando Raja Hantu, kembali lagi ke dataran tengah. Bagasi besar dan kecil, barisan pasukan yang tak terbatas, tampak seperti barisan semut yang kembali ke bukit mereka, dan dalam pasukan ini, hal yang paling menarik perhatian adalah, setiap beberapa zang, akan ada lebih dari 100 murid yang mengawal hewan besar tertentu. Bagian luarnya ditutupi dengan kain abu-abu tebal, memperlihatkan bentuk persegi panjang yang sangat besar, dan di bawah kain, raungan menakutkan yang dalam kadang-kadang terdengar, auman ganas dan penuh dengan kemarahan, tetapi untuk beberapa alasan, mendengarnya, raungan itu lemah, seolah-olah beberapa hewan aneh yang sangat kelelahan. Objek misterius besar ini, segera diangkut oleh para murid sekte jahat yang sudah akrab dengan jalan menuju gua gunung besar Gunung Fox Majestic yang telah dioperasikan oleh sekte Raja Hantu dari generasi ke generasi. Di udara, meninggalkan dan secara bertahap menjauhkan, tangisan sedih dan raungan binatang aneh yang tidak diketahui yang bergema pelan,
pada saat yang sama, untuk beberapa alasan di angin, bau darah yang aneh, menyebar keluar dari lingkungan, terbawa angin. Raja Hantu dengan tangan tergenggam di belakang, berdiri di sisi gua, menyaksikan hewan besar misterius terakhir diangkut jauh ke dalam gua, tampak tanpa ekspresi. Sepintas, dia tampak sama, selain sisi rambutnya, yang telah memutih untuk putrinya, tampaknya telah bertambah. Di belakangnya, dua orang berdiri, satu adalah Yuji, masih ditutupi oleh kerudung hitam, diam, yang lain sepenuhnya tertutup hitam, adalah Tuan Hantu. Ketika sebagian besar murid telah masuk ke dalam gua, dengan sangat cepat sejumlah orang berlari untuk melapor ke Raja Hantu. Raja Hantu tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk. Para murid dengan cepat bubar, di bawah perintah diam, pintu masuk gua batu besar mekanisme, perlahan turun, menghalangi sinar matahari di dunia luar. Raja Hantu dalam kegelapan, dengan lembut menghela nafas. Bau gua yang familiar ini. Di terowongan gua yang dalam, lampu perlahan menyala, itu adalah seorang murid, satu persatu, menyalakan obor api yang tergantung di atas terowongan, di bawah cahaya kuning yang sudah dikenal, bayangan mulai muncul dan goyah. Di belakang, Yuji berjalan ke depan, dengan lembut berkata, "Kepala Sekte, apakah Anda ingin melihat Xiao Fan?" Mata Raja Hantu berkilauan, berkata, "Setelah saya kembali, saya tidak melihatnya, di mana dia?" Yuji dengan tenang berkata, "Dia ada di Bilus selama ini." Raja Hantu hendak melangkah maju, berhenti, saat berikutnya, berkata, "Aku akan pergi sendiri, kalian semua tidak harus mengikuti." Yuji mengakui, menyaksikan Raja Hantu berjalan jauh, hingga sosok itu menghilang. Dia berbalik, dan terkejut, bayangan misterius di sampingnya, sudah menghilang. Di bawah kerudung hitam, alis Yuji perlahan mengernyit, tatapan rumit di matanya. Di luar ruang batu yang sedingin es jauh di dalam gua, benar-benar berbeda dari pemandangan yang ramai di luar, tidak ada suara apapun di sini, seperti keheningan yang biasa, atau mungkin bagi sebagian orang, tempat ini memiliki lebih banyak lagi, seharusnya kesepian. Raja Hantu berdiri di luar ruangan untuk waktu yang sangat lama, menghadap pintu batu itu, untuk beberapa alasan, dia tidak pernah mengangkat tangannya untuk membuka pintu batu tebal secara vertikal di depannya, tetapi matanya, sepertinya menatap melewati batu yang kokoh itu. Di balik pintu itu, di mana udara dingin yang dingin berada, apakah putrinya masih berbaring dengan tenang di sana? Sekuat orang seperti dia, apakah dia akan memiliki saat-saat kelemahan, tidak mau menghadapi putrinya sendiri? Tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu, waktu diam-diam menyelinap pergi, tubuh Raja Hantu bergerak, perlahan-lahan mengulurkan tangannya, mengaktifkan mekanisme, gemuruh yang tenang, pintu batu di depannya, perlahan terbuka. Semburan udara dingin, menyerang wajahnya, sulur-sulur kabut putih, melayang di dalam ruangan. Raja Hantu melangkah masuk, pintu batu di belakangnya, kembali tertutup. Semuanya, masih sama, tubuh itu terbaring dengan tenang di sana, termasuk pria yang dalam ingatannya selalu duduk di sana. Xiao Fan tidak menoleh untuk melihat, dia masih memperhatikan Bilu, dan Raja Hantu tidak berbicara, diam-diam berjalan ke sisi lain peron, memperhatikan putrinya. Bilu masih berbaring dengan damai dengan senyum tipis di bibirnya, di mana tangannya disilangkan di depan tubuhnya, harta sekte jahat yang mistis Hehuan Bell, diam-diam berbaring di tangannya. Redup, cahaya keemasan, tampak bersinar dari Bell, memancarkan sinar panjang dan pendek. Ruangan yang sangat sunyi, untuk beberapa alasan, selalu membuat seseorang memiliki kesan yang salah, dari suatu tempat yang bergema dengan tenang, suara Bell yang jernih, tetapi mendengarkan dengan cermat, selalu tidak dapat menemukan jejaknya, pada cahaya redup yang terus-menerus berkilauan di Bell, seperti mata yang lembut dan lembut, mengawasi kedua pria ini di dalam ruangan. Hari-hari itu aku tidak di sini, apakah dia masih baik-baik saja? Raja Hantu bertanya dengan samar, tatapannya, sejak dia masuk, selalu tertuju pada putrinya. Xiao Fan perlahan mengangkat kepalanya, menatap Raja Hantu, mata Raja Hantu dari sosok Bilu, bergeser untuk melihat Xiao Fan. Mata kedua pria itu, bertemu di udara, seperti angin dan guntur tanpa suara. Di antara mereka, tangan Bilu, cahaya dari Hehuan Bell, berputar dengan lembut. Dia baik, Xiao Fan berdiri, dengan acuh tak acuh berkata. Raja Hantu mengangguk, berkata,
Dengan Anda di sekitar, saya sangat yakin. Dia berhenti sejenak, berkata, perjalanan Anda ke perbatasan selatan, apakah Anda berhasil mendapatkan berita tentang seni kembali jiwa yang tidak biasa? Ekspresi sedih melintas melewati wajah Xiao Fan, menggelengkan kepalanya. Raja Hantu terdiam, menatap Bilu, menghela nafas dengan lembut. Perjalanan Xiao Fan ke perbatasan selatan kali ini, terutama jelas adalah untuk mengejar Dewa Binatang dan atas perintah rahasia Raja Hantu, menangkap Tao Ti di samping Dewa Binatang, tetapi percakapan mereka sekarang, sepertinya mereka sudah lama melupakan masalah ini. Di dalam ruangan, lagi-lagi periode hening. Pada akhirnya, wajah Raja Hantu berubah serius, dengan acuh tak acuh berkata, saya masih perlu berbicara dengan Anda, tetapi tidak nyaman di sini, lebih baik kita keluar. Xiao Fan mengangguk, tidak berbicara, dengan pandangan terakhir pada Bilu. Untuk beberapa alasan, rasa bersalah melintas di matanya dan kemudian berbalik dan berjalan keluar. Raja Hantu di belakangnya, berjalan keluar, pintu berat perlahan menutup, lagi-lagi menjebak keheningan, di ruang batu besar yang dingin, hanya menyisakan cahaya redup Hehuan Bell yang berputar. Dua pria, berjalan bersama di terowongan yang luas, di sepanjang jalan, murid-murid yang bertemu dengan mereka memberi jalan bagi mereka, menundukkan kepala, langkah kaki mereka, terdengar ringan. Melewati beberapa sudut, mereka berdua datang ke kediaman Xiao Fan, Ghost King melirik Xiao Fan, sepertinya merasakan sesuatu, Xiao Fan mengerutkan kening, tetapi tidak melihat ke Ghost King, setelah ragu-ragu sejenak, membuka pintu. Dua dari mereka berjalan masuk. Zizi. Ho, jeritan akrab dari Ash, disertai dengan beberapa raungan aneh, Tao Ti yang pernah mengikuti Dewa Binatang, sekarang terbaring di lantai kamar Xiao Fan, hanya saja terlihat kusam, menutup matanya yang besar, tidak bergerak di lantai. Sebaliknya Ash yang seperti biasa, melompat-lompat Tao Ti, menyentuhnya di kiri, memukulnya di kanan, dan saat berikutnya menarik ekornya atau menepuk kepalanya. Lebih dari ini, kadang-kadang dia bahkan memasukkan tangannya ke dalam mulutnya, dengan penasaran mengintip ke dalam. Melihat Ash, itu terlihat seperti menyemangati Tao Ti, untuk bermain bersama tapi jelas itu berpengaruh pada Tao Ti. Xiao Fan dan Raja Hantu masuk, Tao Ti mengabaikan mereka, terus berbaring di lantai, Ash berteriak gembira, melompat ke Xiao Fan, berjongkok di bahunya. Xiao Fan menepuk kepala Ash, dengan acuh tak acuh berkata kepada Raja Hantu, ini dia. Raja Hantu tidak berbicara, menyaksikan Tao Ti di tanah. Bibirnya, perlahan mengungkapkan senyuman, tetapi senyumnya mengandung jejak makna yang tidak dapat dipahami. Raja Hantu berjalan menuju Tao Ti, mantap dan tenang, Ash yang duduk di bahu Xiao Fan menoleh, melihat punggung Raja Hantu, Zizi, memanggil dua kali dan tiba-tiba terdiam. Tao Ti yang terbaring di tanah sepertinya merasakan sesuatu, kepalanya yang besar dimiringkan ke samping, terangkat dan matanya yang besar melebar, tatapan tajam segera menyapu ke Raja Hantu, raungan rendah terdengar keluar dari mulutnya. Ho, suasana damai di ruangan itu, seketika berubah menjadi tegang, aura keras di kepala dan punggung Tao Ti, sepotong demi sepotong menegang, mulutnya yang besar perlahan terbuka, memperlihatkan gigi-gigi yang tajam dan menakutkan. Raja Hantu yang menghadapi binatang buas yang mengerikan ini, tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, sebaliknya di matanya, kilatan aneh bisa dilihat, ekstasi dan kehausannya yang tak tertahankan di dalamnya. Menghadapi Tao Ti yang sepertinya sudah marah, langkah kakinya tidak pernah berhenti. Dan di belakangnya, Xiao Fan memperhatikan punggungnya, alisnya perlahan berkerut. Tao Ti jelas tidak mampu menanggung tantangan seperti itu, matanya yang besar secara bertahap berubah menjadi merah, tubuhnya yang besar berdiri, membuat postur menyerang. Dan Raja Hantu, tampaknya tidak menyadari reaksi binatang ini, semua perhatiannya tertuju pada tubuh Tao Ti. Akhirnya, ketika Raja Hantu berada di dekat Tao Ti, satu langkah ke jarak 3 Ci di antara mereka, Tao Ti akhirnya tidak tahan, dengan raungan keras, secara tidak jelas mengguncang seluruh dinding batu di sekitarnya, tubuh besarnya tiba-tiba melompat, mengacungkan cakar, menuju Raja Hantu. Ruangan batu yang semula damai, angin kencang mulai bertiup, meja dan kursi ruangan langsung terpotong, pong-pong-pong, beberapa suara, menabrak dinding batu, pecah menjadi beberapa bagian. Pada saat itu, tubuhnya yang besar sudah berada di atas Raja Hantu. Di kejauhan, Ash membuat beberapa tangisan, Zizi,
Zizi, tetapi tangisan itu tidak terdengar khawatir, malah terdengar sombong, sepertinya monyet cerdas spiritual ini tidak terlalu menyukai Raja Hantu, tidak bisa menunggu sampai Tao Ti membunuhnya dengan satu pukulan. Tapi Xiao Fan jelas tidak seperti Ash, alisnya yang berkerut, sekarang di matanya setelah jejak keraguan, mengerutkan kening lebih erat, hampir di matanya, pada saat itu, melihat sesuatu yang tidak dia harapkan. Tubuh besar Tao Ti disertai dengan angin kencang menyapu tapi hanya pada saat itu, seolah-olah beberapa roh dan hantu, tubuh Raja Hantu tiba-tiba menghilang. Pukulan Tao Ti yang sangat kuat, hanya mendarat di ruang kosong. Saat berikutnya, sosok abu-abu Raja Hantu tiba-tiba muncul, di belakang Tao Ti yang terkejut, dengan tangannya, memegang daging Tao Ti di lehernya, dia sepertinya berniat menggunakan kekuatannya untuk meraih Tao Ti yang mengerikan seperti anjing dan kucing rumah tangga. Perebutan ini tidak cepat tapi Tao Ti tidak bisa menghindarinya tepat waktu, dengan raungan, lehernya sudah dikendalikan, tetapi Tao Ti bagaimanapun juga adalah binatang buas yang tidak biasa, tanpa niat untuk ditundukkan, ia menjadi lebih marah, mengaum dengan keras beberapa kali. Auranya segera menegang, terlihat seperti tubuhnya telah mengembang 30% lebih banyak. Wajah Raja Hantu berubah, pada saat yang sama merasakan sakit yang tajam di tangan kanannya, menggunakan kekuatan cara sejati sekte jahat untuk melindungi telapak tangannya, sepertinya dia tidak mampu menahan kekuatan aneh binatang itu. Raja Hantu tidak ragu-ragu, melepaskan tangannya dan mundur 3 langkah. Xiao Fan dan Ash berdiri di samping, menonton, melihat baju besi Tao Ti yang tidak bisa ditembus, memiliki 5 tanda merah di bagian belakang lehernya, dan tanda itu tampak dalam, darah sudah merembes keluar. Tao Ti meraung keras, sudah turun ke keadaan marah, tiba-tiba berbalik, menghadap Raja Hantu. Dan Ash juga melompat, kedua tangannya melambai, menunjuk Raja Hantu, Zizi, memanggil, sikapnya tampak marah. Meskipun tidak ada yang mengerti bahasa monyet di kamar batu, tapi tanpa pertanyaan, saat ini Ash kemungkinan besar sedang mengutuk. Setelah memarahi beberapa kalimat, ia masih terlihat marah, hendak melompat turun dan membantu temannya mengajari Raja Hantu yang penuh kebencian ini. Hanya saja tubuhnya baru saja melompat, tiba-tiba sebuah tangan terulur dari belakang, meraihnya dan menyeretnya kembali, itu adalah Xiao Fan. Ash terkejut dan marah, menghadap Xiao Fan, Zizi, tanpa henti, Xiao Fan mengabaikannya, hanya mengerutkan kening dan memperhatikan, Ash setelah beberapa kali, tiba-tiba berbalik dan perhatiannya terpaku pada sesuatu. Dalam raungan keras Tao Ti, taring tajam menerkam ke arah Raja Hantu, dan Raja Hantu kali ini, tampaknya tidak menghindar, hanya mengangkat tangannya. Cahaya merah gelap, melintas melewati lengan Ghost King, tanpa suara bau darah yang samar, meresap ke seluruh ruangan. Raungan aneh yang dalam, di ruang kosong ini, meledak, tanpa suara sobek namun sepertinya merobek ruang di ruangan ini, meskipun itu adalah raungan liar seperti milik Tao Ti, tetapi juga tercengang karenanya. Lampu merah gelap itu, langsung melonjak, menutupi Raja Hantu seluruhnya, berkilauan, sosok Raja Hantu sudah tidak jelas, dan Tao Ti sepertinya merasakan sesuatu, terkejut dan menunjukkan ketakutan, tanpa sadar melangkah mundur. Sebuah kuali kuno yang primitif dan tampak sedikit rusak, perlahan-lahan bangkit dari jauh di dalam lampu merah. Dengan penampilan kuali ini, lampu merah di ruangan itu bersinar seperti darah. Tidak ada satupun benda yang tidak bermandikan warna merah, dan bau darah, bahkan lebih kuat, membuat seseorang mual. Ketakutan di mata Tao Ti semakin dalam, tetapi dengan bau darah yang merangsangnya, karakter hewannya yang lembam juga ditarik keluar. Setelah beberapa keraguan, ia tidak berbalik dan berlari, malah dengan raungan keras, kembali melompat ke arah kuali. Di kejauhan, Xiao Fan mengerutkan kening dengan erat, tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak sekali dan kemudian memaksa dirinya untuk berhenti, sepasang mata menatap kuali itu dengan saksama. Pernah sekali, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, di Bukit Liubo Samudra Timur, dia pernah melihat senjata kuno ini, tidak menyangka akan melihatnya lagi hari ini, namun tampaknya telah berubah. Tubuh besar Tao Ti menuju ke kuali, tetapi 3 ci sebelumnya, tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari kuali, seperti mantra misterius rendah yang dilantunkan dari kehampaan, dan sinar merah bersinar dari atas, menyelimuti Tao Ti di dalamnya. Tubuh Tao Ti langsung gemetar, wajahnya menunjukkan rasa sakit yang luar biasa, ia melolong ke langit namun energinya seolah tersedot keluar,
runtuh dari udara. Wajah Xiao Fan berubah, kekuatan kuali naga ini di luar dugaannya, jelas tidak sama seperti sebelumnya. Sebenarnya kekuatan kuali naga tersembunyi, dalam 10 tahun ini sudah tidak bisa dikenali lagi. Raja Hantu dengan bimbingan Tuan Hantu, memahami tulisan di kuali. Mengumpulkan kekuatan ilahi binatang kecerdasan spiritual untuk mengaktifkan formasi darah 4 dewa di kuali ini, sudah berisi Queen Yu, Yellowbird dan Zulong 3 kekuatan Divine Beast. Taoti sudah menjadi hewan langka, tetapi dibandingkan dengan 3 Divine Beast lainnya, itu pasti lebih lemah, lebih jauh lagi kuali ini adalah senjata Divine kuno, itu sendiri sudah memiliki kekuatan aneh, semakin kuat kekuatan binatang suci, semakin kuat kekuatan jahat dari formasi darah 4 dewa. Bertarung melawan musuh besar, Taoti langsung tertangkap. Lampu merah menyala, tampak kokoh, menjebak tubuh besar Taoti dengan erat, seluruh tubuh Taoti bergetar, tampak seperti kesakitan yang luar biasa, tetapi tidak bisa bergerak sama sekali, bahkan raungannya, dengan cepat menjadi lemah, dan hanya menyisakan suara terengah-engah. Di ruang batu, bau darah bahkan lebih kuat, Raja Hantu melihat Taoti yang tidak bergerak, kegembiraan melintas di matanya, tiba-tiba tertawa keras, sikapnya sangat berbeda dari biasanya, seperti orang gila. Dan pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan marah, "Zi. Taoti juga menoleh dengan susah payah, itu adalah Ash. Ia melompat keluar dan melompat ke Taoti, mengulurkan tangannya dan ingin membantu, tetapi ketika mengulurkan tangannya, ia menjerit dan melompat. Ash memamerkan giginya, terlihat sangat marah, memperlihatkan gigi tajamnya pada Raja Hantu, membuat gerakan menantang. Raja Hantu, dalam cahaya merah yang berkedip itu, kedua matanya sudah merah padam. Saat ini dia tiba-tiba menoleh, udara pembunuh segera melonjak, tanpa kata-kata, energi gelap naik, langsung dari lampu merah, menghantam ke arah Ash. Ash secara alami bukanlah monyet yang tidak terampil atau tidak berguna, meskipun marah, ia dapat mengatakan bahwa energi gelap memiliki sinar jahat di dalamnya, menolak untuk bertemu langsung, melompat beberapa kali ke samping dan menghindarinya. Tidak dapat memukulnya, Raja Hantu dengan lolongan panjang, energi gelap menggandakan kecepatannya, pada saat yang sama tampaknya terbagi, aliran energi gelap seperti kilat, dari segala arah melanda. Ash menggunakan kedua tangan dan kakinya, menghindari kiri dan kanan dalam hitungan detik, tetapi situasi berbahayanya juga terungkap, hampir beberapa kali hampir terkena. Dan Raja Hantu untuk beberapa alasan, terhadap monyet ini, serangannya tampaknya tidak mudah, dalam energi gelap, tiba-tiba peluit rendah, badai berkumpul, membentuk telapak tangan merah darah di udara, menyerang dari kepala, Ash sudah dipaksa ke ujung yang dalam oleh energi hitam, saat ini tidak memiliki jalan untuk mundur, sepertinya akan terkena telapak tangan ini. Dan pada saat kritis ini, tiba-tiba sebuah tangan terulur, melewati angin kencang, cahaya merah energi gelap yang mematikan, menangkap ekor monyet, menarik dan Ash segera terbang ke belakang, dan energi gelap ganas di belakangnya, untuk beberapa alasan, tersebar. Ash terbang kembali tanpa membahayakan, melarikan diri, tetapi Raja Hantu yang tersembunyi di dalam lampu merah, membuat suara raungan marah, energi ganasnya meningkat, energi gelap dengan sinar merah langsung terbentuk, telapak tangan merah besar, menghantam ke arah lengan ini, dan di belakang lampu merah, kuali mulai berputar perlahan, sinar aneh mengalir di dalam kuali, kata-kata mantra muncul secara tidak jelas, aura pembunuhan. Lampu merah menyilaukan, berkedip, Xiao Fan yang wajahnya muram, muncul, dialah yang menyelamatkan Ash di saat kritis itu. Pada saat yang sama, dia juga berbalik untuk menghadapi kekuatan jahat kuali naga yang aneh. Suara siulan, menjadi semakin sunyi, telapak tangan merah memiliki rune aneh yang tidak jelas mirip dengan kuali kuno yang muncul di dalamnya. Menyerang, Xiao Fan mengerutkan kening, tetapi menghadapi kekuatan jahat yang luar biasa ini, dia tidak memiliki niat untuk mundur, kedua tangan melambai, sebelum telapak tangan merah tiba, menggambar diagram Taiji. Cahaya hijau tua menyala, seperti aliran jernih mengalir ke tanah yang dalam, seluruh udara pembunuh, memiliki kejutan, udara jernih tertinggal di sekitar diagram Taiji. Itu adalah keterampilan luar biasa Sekte King Yun murni ortodoks, Taiji Xuan King Wei. Telapak tangan berwarna merah darah, tiba dengan gemuruh pada saat berikutnya, mengenai diagram Taiji. Anehnya, tidak ada bentrokan atau gempa yang memekakkan telinga, sebaliknya, seperti sapi lumpur memasuki lumpur, tidak ada suara sedikit pun,
hanya telapak tangan merah itu, berhenti di udara, tidak dapat bergerak maju, dan di atas tangan Xiao Fan, wajahnya langsung memerah, hampir meneteskan darah. Kilatan tajam melintas di mata Xiao Fan, melihat jauh ke dalam lampu merah, dengan dengusan dingin, kakinya bergerak mundur. Setiap langkah, telapak tangan merah itu bergerak maju satu langkah. Hampir pada saat yang sama, dengan setiap langkah, kedua tangan Xiao Fan tidak berhenti, jari-jarinya menekuk, membentuk segel ajaib, diagram Taiji di antara tangannya bersinar dengan cahaya jernih, tidak melemah sedikit pun. Ketika dia mundur ke langkah ketiga, tangannya membentuk segel vas, kemerahan di wajahnya sudah mereda, diagram Taiji mulai memancarkan cahaya keemasan samar, dan sampai langkah kelima, tangannya membentuk gerakan memegang bunga, energi emas dan hijau tua pada diagram Taiji bercampur, dan sampai langkah ketujuh, Xiao Fan sudah menempel di dinding batu, tanpa ruang untuk mundur, tetapi pada saat ini, wajahnya sudah kembali ke tampilan normalnya, tanpa kemerahan yang aneh. Kedua tangan bergetar, Xiao Fan sudah membuat segel Buddhisme Vajra. Pada saat itu, cahaya keemasan melonjak, kekuatan agung melesat ke segala arah, seolah-olah ada Buddha di sekitar nyanyian, dalam dan menyenangkan. Diagram Taiji berputar dengan kecepatan, cahaya keemasan berkilauan, telapak tangan merah itu secara bertahap ditelan oleh diagram dan segera menghilang. Cahaya hijau tua keemasan yang cemerlang memenuhi udara, mengisi, menekan cahaya darah Raja Hantu. Dan jauh di dalam lampu merah, lolongan marah, jelas orang itu sudah marah, lampu merah goyah, beberapa tangisan sedih, Taoti di tanah tersedot oleh lampu merah, tubuhnya yang besar tersedot ke dalam kuali. Dalam sekejap lenyap. Dan wajah Raja Hantu, secara bertahap muncul dari lampu merah, rambut putih acak-acakan, kedua mata merah, penuh dengan udara pembunuh, sikap tenang yang biasa hilang, seperti pembunuh maniak. Dan sebaliknya Xiao Fan, tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, mengambil langkah maju yang besar. Kuali berputar tanpa henti, tulisan di kuali terus berkedip, lampu merah menyala, Raja Hantu mengangkat tangan kanannya, kuali besar sudah di atas tangan kanannya, tampak seperti iblis di bumi, sangat mengerikan. Dan Xiao Fan dengan cahaya yang menyelimutinya, jelas sudah mengumpulkan semua kekuatannya, berniat untuk bertempur sampai mati. Dua seniman bela diri yang sangat terampil saling berhadapan, udara yang mematikan, pertarungan yang tiba-tiba ini, sepertinya keduanya telah melupakan alasannya, saat ini, seperti kehilangan rasional mereka menekan mereka selama bertahun-tahun, menggunakan semua upaya mereka untuk membunuh, setan di hati mereka menciptakan malapetaka. Xiao Fan melangkah, mendekati Raja Hantu, dan kilatan ganas di mata Raja Hantu, menjadi lebih berat, kuali perlahan berputar di udara, mengarah tepat ke Xiao Fan. Itu tampak seperti pertempuran besar, akan meledak. Siapa yang bisa berharap bahwa, dua tokoh terpenting dalam sekte jahat, akan berada di ruang batu yang begitu terpencil, tanpa alasan memasuki pertempuran hidup dan mati. Gemuruh, suara keras, terdengar dari ruang batu. Raja Hantu dan Xiao Fan, kedua pria itu, seolah-olah keduanya melihat mata satu sama lain berkedut, tetapi ketika semuanya tergantung oleh seutas benang, keduanya tidak bergerak. Pintu kamar batu, perlahan jatuh, di luar pintu, sesosok perlahan muncul, sosok yang tampak gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hentikan, si kurus, dengan kemarahan, kebingungan dan kepanikan, Yuji berjilbab hitam, pada saat yang sama, juga burung merah di sekte jahat, berdiri di pintu. Tidak dapat melihat ekspresinya, tetapi kemarahannya, menyembur keluar. Apa yang kalian berdua lakukan? Apakah kalian berdua gila? Di ruang batu, keheningan, kedua pria saling berhadapan, diam juga, tidak berbicara, di udara, atmosfer pembunuhan itu, tidak bisa dibubarkan. Bagus. Yuji mengeluarkan kata-kata di balik gigi yang terkatup, dia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah tertentu, silakan dan bunuh, semuanya lebih baik mati, damai dan tenang setelah mati. Apakah kalian semua masih ingat, sana. Suaranya menjadi tercekik, di ruangan batu yang dingin itu, apakah masih ada seseorang yang terbaring di peron batu? Apa kalian semua sudah lupa? Siapa yang masih ingat, Bilu, dua kata ini? Cahaya darah merah, tersebar dengan tenang, cahaya keemasan hijau tua yang menyilaukan, berangsur-angsur menghilang. Bau udara dan darah yang mematikan di ruangan itu, tidak tahu sejak kapan,
mundur seperti air pasang. Hanya keheningan, sepertinya tinggal di sini, tidak mau pergi. Dua pria, saling mengawasi, jauh di dalam mata mereka, kilatan yang tak bisa dijelaskan bertemu. Yuji dengan penuh kebencian menginjak kakinya, berbalik dan pergi, melihat ke arah dia pergi, seharusnya ke tempat Bilu berada. Dan kedua pria yang masih berada di ruangan itu, masih saling berhadapan, diam-diam mengorek beberapa rahasia. Setelah waktu yang lama, Raja Hantu tiba-tiba mendengus, mengayunkan tangan kanannya, menopang kuali di tangannya, melangkah keluar. Ketika dia berjalan melewati Xiao Fan, di matanya, kilatan tajam tampak menembus. Dan mata Xiao Fan, pada saat itu, tidak melihat Raja Hantu, melainkan berada di kuali itu. Kuali yang tampak primitif, rusak sedikit di banyak tempat, tetapi pada kuali hitam hijau dan ungu tua, masih dapat dilihat dengan jelas, banyak prasasti misterius yang berliku-liku, dan di belakang kuali, di tengah prasasti itu, ada sebuah diagram, mencerminkan ke mata Xiao Fan. Api menyala dengan ganas, dalam nyala api sebuah kuali besar sedang dipanggang, mengelilingi kuali besar itu, ada burung atau binatang seperti 4 binatang aneh melolong ke langit, dan di atas kuali, awan hitam bergulung, itu adalah wajah iblis yang mengerikan, menyeringai mengerikan di dunia fana. Diagram ini melintas melewati mata Xiao Fan, tetapi untuk beberapa alasan, itu sudah terukir dalam di benaknya, tidak bisa dilupakan. Dan dalam ingatannya, terhadap wajah iblis itu, sangat familiar, hanya pada saat itu, dia tidak dapat mengingat, jika dia benar-benar pernah melihat wajah itu sebelumnya. Raja Hantu segera berjalan keluar, menghilang di luar pintu, ruang batu kembali tenang. Ash melompat keluar dari samping, berlari ke bahu Xiao Fan dan perlahan-lahan duduk, tetapi dia tidak terlihat bahagia, sering menoleh ke pintu, diam-diam membuat suara, "Zizi, Zizi." Xiao Fan terdiam, dengan lembut mengusap kepala Ash. Setelah beberapa saat hening, dia menghela nafas pelan lalu berjalan keluar. Terowongan panjang menuju ke segala arah, seperti jalan dalam kehidupan manusia, tidak ada yang tahu arah mana yang harus dituju, atau mungkin, bahkan jika Anda tahu, jalan itu sebenarnya, kemana ia akan menuju, siapa yang tahu. Setelah 1 jam, Xiao Fan berhenti, menatap kosong, menemukan di mana dia berhenti, sebenarnya di luar ruangan batu yang sedingin es. Dinding batu yang tebal, terbentang di depannya, tetapi dia tiba-tiba merasa takut, bahkan ketika menghadapi kekuatan jahat kuali Raja Hantu, dia tidak pernah takut, saat ini dia tidak bisa menahan perasaan takut. Pintu batu itu, dengan sangat pelan, berdiri di hadapannya. Tangan gemetar, terulur. Pintu batu, seperti beberapa kali sebelumnya, mengeluarkan suara gemuruh yang dalam dan terbuka. Di celah pertama itu, tidak jelas, dia melihat sosok ramping, berdiri di depan platform, di udara, bel yang jelas dan renyah yang familiar. Dia sepertinya dalam keadaan linglung. Udara dingin putih naik seperti asap samar, melayang tanpa suara di ruang batu yang sedingin es. Hari ini, udara dingin di ruang batu tampak jauh lebih tebal dari biasanya, memandangnya, bahkan memberi perasaan penyembunyian, tidak seperti kejelasan yang jelas seperti biasa. Gemuruh yang dalam terpancar dari pintu batu, pintu itu perlahan terbuka, hanya saja sosok ramping itu terpantul di matanya, tetapi untuk beberapa alasan, tampak agak kabur. Seharusnya Yuji kan, Xiao Fan berpikir, melangkah perlahan. Di ruangan batu yang dingin, kabut putih berhamburan, sulur-sulur berputar, seperti ilusi, menyelimuti tubuhnya. Sosok wanita itu, diam-diam menghadap ke belakang, berdiri di depan platform batu, dan di sampingnya, udara dingin terasa sangat berat, kabut putih mengembun dari udara dingin, seperti salju dan es, menciptakan perasaan seperti ilusi. Di udara, lonceng nyaring yang tidak jelas dan bergema, terdengar seperti di sampingnya. Entah kenapa, Xiao Fan tanpa sadar berhenti, mungkin karena kejadian hari ini, dia merasa sulit menghadapi Yuji, apalagi saat Yuji mencaci maki dengan keras dan menyebut-nyebut Bilu. Mengingat, Xiao Fan meskipun merasa khawatir terhadap perilaku aneh Raja Hantu hari ini, tetapi dia sendiri tanpa berpikir 2 kali, membalas dengan semua usahanya, dia hanya bisa diam. Atau mungkin, di dalam hati mereka berdua, sudah ada kebencian yang terpendam jauh di lubuk hati. Tapi, masih ada Bilu di dunia ini, dan terbaring di ruangan batu yang dingin ini. Xiao Fan melirik sosok yang tidak jelas itu,
tersembunyi di dalam udara dingin, dengan tenang menundukkan kepalanya, setelah lama berkata, aku baru saja bertarung dengan Raja Hantu, ini salahku, aku tidak tahu mengapa semuanya menjadi seperti ini. Jangan marah, aku tidak akan melakukannya lain kali. Bahu sosok itu tampak bergetar sekali, tetapi tidak berbicara, masih tetap diam, hanya saja udara dingin di sekitarnya tampak berputar lebih cepat, dan bahkan ruangan batu ini tampak menjadi lebih dingin. Hanya saja ruangan batu yang dingin ini selalu dingin, Xiao Fan tidak menyadarinya. Dia menghela nafas, berhenti berbicara, hubungan antara Yuji dan Bilu, dia secara alami tahu, setelah Ibu Bilu meninggal, Raja Hantu sibuk dengan urusan sekte Raja Hantu, Yuji kurang lebih berperan sebagai Ibu Bilu, ini bisa dilihat dari cara Bilu selalu memanggil Yuji sebagai Bibiyu. Sekarang menghadapinya, terutama masih di ruangan batu yang dingin ini, Xiao Fan entah bagaimana merasa seolah-olah dia benar-benar menghadapi Bilu. Dia memiliki rasa bersalah yang mendalam terhadap Bilu di dalam hatinya dan selain itu dia bertarung dengan Raja Hantu hari ini, hampir seperti pertarungan hidup dan mati, itu bahkan lebih sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas panjang, dengan tenang berkata, aku tahu kamu merindukan Bilu, dan tidak ingin melihat konflik antara ayahnya dan aku, sebenarnya aku tidak punya niat juga, hanya saja ketika dia mengerutkan kening, sikap aneh Raja Hantu kembali terlintas di benaknya, menggelengkan kepalanya, berkata, pokoknya aku berjanji, di masa depan untuk Bilu, aku akan selalu mencoba untuk menyerah. Sosok ramping itu tampak bergerak lagi, tetapi masih tidak berbalik, namun melihat sosoknya, dia tampak mengangguk diam-diam, menunjukkan persetujuan. Xiao Fan terdiam, setelah beberapa saat, menghela napas panjang, tidak ingin menambahkan lagi, sedikit berbalik dan ingin menuju ke peron, untuk melihat Bilu dengan baik. Baru saja dia melangkah, tiba-tiba, seluruh tubuhnya dalam sekejap membeku, seperti percikan batu api, sebuah pikiran melintas di kepalanya, seperti kejutan guntur di benaknya, bergemuruh dan berdering. Yuji tidak pernah melepas kerudung hitamnya, mengapa dari belakang sosok ini tidak terlihat? Hampir di saat yang sama, pikiran Xiao Fan yang bergejolak juga teringat, cara rambut sosok ini ditata dari belakang, adalah gaya wanita muda, jelas berbeda dengan sanggul wanita Yuji. Seperti kilat dia berbalik, berteriak, siapa kamu? Udara dingin di ruang batu, langsung berubah sangat dingin, kabut putih menyelimuti sosok itu, segera mulai berputar dengan cepat. Xiao Fan melotot dengan kedua matanya lebar, sebenarnya ada penyusup di ruangan batu ini. Itu adalah sesuatu yang pasti tidak bisa dia toleransi. Ketika Xiao Fan hendak bergerak, tiba-tiba terdengar gemuruh yang dalam dari belakang. Xiao Fan di saat ragu-ragu, berbalik untuk melihat pintu batu terbuka lagi perlahan, sesosok muncul. Ramping dan tinggi, kerudung hitam menutupi wajahnya, jika bukan Yuji siapa lagi. Yuji membuka pintu batu, namun melihat ekspresi aneh di wajah Xiao Fan, kedua matanya terbuka lebar, otot-otot wajahnya terpelintir, malah terkejut dan tanpa sadar mundur selangkah. Tapi bagaimanapun juga dia bukan orang biasa, menjadi tenang pada saat berikutnya, dengan dingin berkata, kamu masih memiliki cek untuk datang dan melihat Bilu. Xiao Fan menatapnya dalam-dalam, tiba-tiba sebuah kejutan melintas di wajahnya, seolah-olah dia telah mengingat sesuatu yang sangat penting, dengan cepat berbalik dan melihat, tetapi tatapan ini, seluruh tubuhnya malah menerima kejutan, seperti dalam keadaan linglung, berdiri tercengang di tempatnya, diam. Di ruang batu besar, di mana dia berada saat ini, tiba-tiba, kembali seperti apa, kabut putih yang tidak biasa melayang hilang, suara bel yang tidak jelas menghilang, seperti sosok misterius itu, juga dalam sekejap, menghilang. Semuanya, seperti sebelumnya, seperti mimpi, ilusi, melayang melewati, tersebar. Bilu diam-diam berbaring di platform batu, dia masih memiliki senyum tipis di bibirnya, di mana kedua tangannya bersilang, lampu di hewan bel berkilauan tanpa henti, berputar ringan, seolah-olah menonton Xiao Fan. Xiao Fan berdiri di tempatnya, seluruh tubuhnya menegang, dia sepertinya kehilangan semua indera, tidak bergerak. Yuji berjalan perlahan ke ruang batu, segera menemukan ada sesuatu yang salah dengan Xiao Fan, melirik dan mengerutkan kening berkata, apa yang kamu lakukan? Sudut bibir Xiao Fan berkedut, tetapi dia tidak berbicara, hanya melihat ke atas, menilai ruang batu yang dingin dengan bodoh, selain pintu batu yang berat itu,
Ruang batu itu semua adalah dinding batu yang kokoh, bahkan tidak ada celah, hanya itu sekarang, dinding batu yang dingin sepertinya mengejeknya, dengan dingin memperhatikan orang-orang yang agak konyol ini. Tatapan yang tidak pasti, perlahan-lahan memalingkan muka, kembali ke tengah ruangan batu, orang yang berbaring di platform batu. Di mata Xiao Fan, untuk beberapa alasan, kabur, ribuan pikiran, seperti gelombang menyembur, tatapan itu, pada akhirnya diam-diam mendarat di rambut bilu. Apa yang terjadi denganmu? Suara Yuji, terdengar agak tidak sabar. Xiao Fan menutup matanya, setelah lama membukanya perlahan, dengan tenang berkata, ketika kamu masuk, apakah kamu melihat sesuatu yang aneh dengan kamar batu ini? Yuji mendengus, dengan dingin berkata, apa yang aneh? Bukankah itu sama seperti sebelumnya, sebuah platform, seseorang? Mata Xiao Fan tampak berkedut sekali. Yuji perlahan duduk di samping bilu, matanya mengungkapkan cinta dan kasihan. Setelah beberapa waktu, dia perlahan berkata, aku tahu kamu tidak merasa baik juga, hanya saja aku harap kamu akan mengingatnya. Jika Bilu tahu kamu benar-benar berkelahi dengannya, ayahnya, bagaimana perasaannya? Xiao Fan menatap kosong dan tidak berbicara. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya, menghela nafas panjang berkata, Anda dapat yakin, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Setelah berbicara, dia menatap Bilu dalam-dalam dan kemudian berbalik dan melangkah keluar. Melihat punggungnya, Yuji sedikit mengernyit, instingnya memberitahunya bahwa Xiao Fan tampak berbeda dari biasanya, tapi kemudian dia menghela nafas, dia bukan satu-satunya yang berbeda, sekarang kepala sekte Raja Hantu yang telah dia ikuti selama ini, bukankah dia menjadi semakin tidak bisa dimengerti? Dia diam-diam menundukkan kepalanya, tenggelam dalam pikirannya, ruang batu itu sunyi, hanya Hehuan Bell, lampu yang mengalir berkilauan warna-warni, seperti mata jernih, berkilau tak henti-hentinya, mengawasi dunia ini. Bukit King Yun, lembah bambu kecil. Pagi-pagi sekali, angin sepoi-sepoi bertiup melewati, hutan bambu bergoyang bersama, menciptakan suara gemerisik bambu, sasa, seperti suara dunia, menciptakan perasaan damai. Badai tadi malam, seperti menyapu langit dan bumi, udara segar yang jernih menyapu, pegunungan dan tanaman hijau, seperti lukisan. Jalan batu di bawah kaki masih basah, sesekali di celah-celah batu, masih ada air hujan yang terkumpul, di jalan dan samping batu, banyak daun bambu yang tumbang, kemungkinan besar karena badai tadi malam. Karena masih pagi, belum ada yang datang untuk menyapu. Pakaian putih seperti salju, Lu Sueki berjalan di jalan kecil di hutan bambu ini. Dalam cahaya pagi yang lemah dan angin sepoi-sepoi, rambutnya yang lembut terbentang di bahunya, kulitnya yang halus, memiliki warna merah muda samar dalam warna putihnya, seperti lembah yang dalam, bunga-bunga yang mekar dengan tenang. Kedua sisi jalan setapak, bambu-bambu tinggi yang dipangkas dengan lembut, di atas dedaunan hijau, masih ada manik-manik air, diam-diam meluncur ke bawah, menuju bumi. Dia melangkah maju, tidak pernah sekalipun berbalik, pakaian putihnya berkibar, berjalan jauh ke dalam hutan. Jalan batu berliku-liku, cahaya pagi bersinar melalui celah-celah hutan lebat, bayangan goyah ringan, menerangi sosoknya. Di depan sebuah rumah bambu sederhana, berangsur-angsur muncul, disitulah pemimpin cabang lembah bambu kecil Guru Sui Yue biasanya bermeditasi. Lu Sueki berjalan ke rumah kecil itu, berdiri di luar pintu, ragu-ragu sejenak, mengetuk pintu dengan lembut. Guru, murid Sueki berkunjung. Masuk, suara Guru Sui Yue terdengar dari rumah kecil itu, baik suka maupun duka, seolah-olah tanpa perasaan, hambar seperti air. Pintu, Zia, didorong terbuka dengan suara. Lu Sueki masuk, melihat gurunya duduk bersila di ranjang bambu, matanya terpejam, ekspresinya tenang, tidak tahu apakah ada perubahan ekspresi untuknya, kedatangan. Lu Sueki diam-diam berjalan ke arah gurunya, berlutut, dengan tenang berkata, Guru, murid ada di sini. Dia berhenti, dan melanjutkan, Sueki tahu dia tidak berbakti, telah mengecewakan harapan guru dan membuat guru sedih, tolong hukum aku. Sui Yue Master perlahan membuka matanya, tatapannya pada Lu Sueki, mengamati untuk waktu yang lama, dia menghela nafas dan berkata, jika aku menghukummu, apakah kamu bersedia berubah pikiran? Lu Sueki diam-diam melihat ke bawah, tidak berani menatap gurunya, juga tidak berbicara, hanya dengan ekspresinya, apakah ada satu ekspresi penyesalan.
Guru Suyue menggelengkan kepalanya, dengan tawa pahit berkata, karena kamu sudah memutuskan untuk tidak kembali, apa gunanya aku menghukummu, lupakan saja, lupakan saja. Lebih baik kamu bangun. Lu Sueki menggigit bibirnya, tampak cukup gelisah, tetapi masih bisa mengendalikan dirinya, berdiri. Guru Suyue dengan lembut menepuk tempat tidur di sampingnya, berkata, kamu juga duduk. Lu Sueki menggelengkan kepalanya, berkata, murid tidak berani. Guru Suyue meliriknya, berkata, hanya ada kita berdua di sini, apa yang ada dalam pikiran, kecuali jika Anda menyimpan kebencian terhadap saya guru ini, dan menjauhkan diri dari saya. Lu Sueki tiba-tiba mendongak, dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, guru, aku. Guru Suyue melambaikan tangannya dan tersenyum, baiklah, baiklah, kamu dibesarkan olehku, karaktermu, bagaimana aku masih tidak tahu. Dia mengulurkan tangan dan memegang tangan Lu Sueki, dengan lembut menariknya ke atas, dengan hati-hati menilai wajah cantik dan anggun Lu Sueki, menghela nafas dan berkata, tidak peduli apa, saya sebagai guru Anda, pada akhirnya saya melakukan yang terbaik untuk Anda, kamu harus ingat ini. Bibir Lu Sueki bergerak, diam-diam berkata, murid mengerti, sebenarnya ini semua salah murid. Guru Suyue menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, sekarang, jangan lagi memperdebatkan siapa yang benar atau salah, tanyakan pada dunia, apa itu cinta. Ribuan gunung tertutup salju dan es, ribuan gunung dan aliran deras ini, namun siapa yang benar-benar dapat menemani seumur hidup. Mengucapkan kata-kata itu, sepertinya menyentuh pikiran Guru Suyue, untuk sesaat dia menatap kosong. Lu Sueki tidak berani mengganggu gurunya, hanya merasakan tangan gurunya di atasnya, kehangatan yang memancar, adalah perasaan yang sudah lama dikenalnya. Setelah beberapa waktu, Guru Suyue tiba-tiba terbangun, tertawa getir, sepertinya mengejek dirinya sendiri dan kemudian berbicara kepada Lu Sueki. Ai, mari kita bicarakan ini nanti, tadi malam saya meminta Wenmin untuk memanggil Anda, alasannya, apakah dia memberitahumu? Lu Sueki menggelengkan kepalanya, berkata, kakak perempuan tidak mengatakan, hanya menyuruhku datang pagi-pagi dan untuk apa? Kata guru, kamu akan memberitahuku secara pribadi. Master Suyue menganggukkan kepalanya, berkata, benar juga, Wenmin gadis itu meskipun tahu sedikit tapi bagaimanapun juga tidak banyak, lebih baik jika aku yang memberitahumu. Lu Sueki terkejut, melihat ekspresi gurunya berubah serius, seolah-olah pikirannya sedang melalui beberapa pemikiran yang sulit, mau tidak mau berkata, guru, jika ada masalah yang sulit, jika Anda membutuhkan murid, silakan saja dan instruksikan, murid akan melakukan yang terbaik. Guru Suyue menganggukkan kepalanya, tersenyum dan berkata, tentu saja aku percaya padamu, hanya saja ini memang masalah besar tapi ini menyangkut nasib sekte King Yun kita, namun itu tidak bisa diungkapkan kepada terlalu banyak orang, termasuk murid sekte kita, saya berpikir dan berpikir, di antara para murid hanya Anda, keterampilan dan kemampuan Anda untuk menangani masalah adalah yang terbaik. Oleh karena itu saya memanggil Anda. Alis Lu Sueki melonjak, dengan sedikit terkejut dia bertanya, guru, jangan bilang sesuatu yang serius telah terjadi pada sekte kita. Guru Suyue dengan tawa pahit berkata, siapa bilang tidak ada? Lu Sueki berkata, apa yang terjadi guru? Guru Suyue setelah hening sejenak, seolah-olah dia juga sedang berunding, dan kemudian perlahan berkata, paman kepala sekolah sekte Anda, dan paman guru-guru besar lembah bambu Tian Bolistian, menghilang beberapa hari yang lalu. Tubuh Lu Sueki bergetar, berkata, mereka menghilang bersama. Guru Suyue dengan acuh tak acuh berkata, salah satu murid melihat Tian Bolis tiba di puncak Tongtian dan berjalan langsung ke aula leluhur pendiri. Beberapa hari ini, semua orang tahu kakak kepala sekte hampir selalu berada di aula leluhur pendiri, dan sejak itu, tidak ada seorang pun melihat mereka lagi. Lu Sueki mengernyit erat, jelas khawatir. Guru Suyue berhenti sejenak, dan melanjutkan, setelah ini terjadi, karena implikasinya, Xiao Yichai yang mengelola urusan puncak Tongtian tidak berani menyembunyikannya, tetapi tidak peduli apa ini tidak dapat diketahui dunia, dan diam-diam memberitahu berbagai pemimpin cabang. Setelah itu, saya juga pergi ke aula leluhur pendiri untuk menyelidiki, tetapi saya terkejut bahwa itu sudah. Lu Sueki terkejut, berkata, apa yang terjadi dengan balai leluhur pendiri? Master Suyue menggelengkan kepalanya, berkata, aula itu hampir hancur,
sekali lihat dan kita bisa tahu itu dihancurkan oleh pertarungan sengit menggunakan kekuatan. Apa? Lu Sueki berseru. Guru Suyue dengan dingin tertawa, berkata, Aula leluhur pendiri adalah tempat sekte kami memuja leluhur kami. Mereka berdua benar-benar berani bertarung di alam yang bermartabat itu, ini benar-benar melanggar hukum. Dan ada yang lebih serius. Lu Sueki sudah terkejut, dengan kejutan lain, dia benar-benar tidak bisa membayangkan apa yang lebih serius daripada menghancurkan aula leluhur pendiri, menekan gurunya, apalagi. Kemarin, Xiao Yichai bergegas ke tempatku, wajah guru Suyue berubah serius, kekhawatiran di matanya meningkat, perlahan berkata, menurut dia, sejak kakak senior Daoxuan menghilang, semua pencariannya tidak berhasil dan sangat ingin memeriksa barang-barang yang ditinggalkan gurunya dan melihat apakah ada petunjuk. Tanpa diduga dengan penemuan ini, dia menemukan sesuatu yang serius. Lu Sueki menatap gurunya. Guru Suyue memejamkan matanya, terlihat lelah, berkata, Xiao Yichai menemukan, pedang kuno Zuxian sekte kami, juga hilang. Lu Sueki terdiam. Guru Suyue membuka matanya, berkata, saya tahu Anda adalah orang yang cerdas, tentu saja tahu implikasi dan kehalusan dari masalah ini, meskipun untuk mengatakan pedang Zuxian sudah rusak, tetapi implikasi ini terlalu serius, dan kebanyakan orang tidak tahu tentang pedang yang rusak. Jika ini keluar, saya khawatir itu akan menjadi masalah besar. Dan selanjutnya sebenarnya ada rahasia besar dalam pedang Zuxian ini, implikasinya bahkan lebih besar, selalu hanya kepala sekte kami dan beberapa orang terpilih yang mengetahuinya. Jika ini bocor, saya tidak dapat membayangkan konsekuensinya. Lu Sueki bertanya dengan waspada, pedang Zuxian selain menjadi senjata dewa sekte kita, apakah masih ada rahasia lain? Guru Suyue terdiam, untuk waktu yang lama tidak berbicara, Lu Sueki tidak berani berbicara, di sisinya dan berdiri, setelah beberapa lama diam-diam berkata, murid itu kasar, baru saja bertingkah buruk. Guru Suyue menggelengkan kepalanya, setelah waktu yang lama berkata, guru tidak menyalahkanmu, hanya saja implikasi dari masalah ini terlalu serius. Asal-usul dan urutan kejadiannya sangat rumit. Berbicara sampai di sini, dia berhenti lagi, seolah-olah berunding dengan tenang, saat berikutnya berkata, masalah ini sebenarnya sesuai, bahkan saya sebagai pemimpin lembah bambu kecil tidak dapat mengetahui tentang ini, karena 100 tahun yang lalu pemandangannya kacau, beberapa kami tiba-tiba mengetahuinya. Lu Sueki terkejut, beberapa, jangan beritahu saya rahasia besar ini. Selain guru, ada orang lain yang tahu. Guru Suyue dengan acuh tak acuh berkata, waktu itu dalam adegan kacau, berpartisipasi dalam itu dan setelah itu, ada 5, selain aku, ada kakak senior Daoxuan, Tian Bolis, adik perempuan Suru. Lu Sueki mendengarkan, tiba-tiba guru Suyue berhenti, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, guru, hanya ada 4, siapa orang terakhir? Guru Suyue menghela nafas, kesedihan samar menyapu wajahnya, berkata, itu adalah paman gurumu, namanya Wan Jianyi. Ratusan tahun yang lalu, sekte jahat merajalela, kuat, tawa menghilang dan kejahatan tumbuh, sekte jahat yang arogan dan sombong dengan satu gerakan menyapu bersih fraksi baik dan menyerbu King Yun. Setelah putaran pertempuran yang mengerikan, pada akhirnya para senior dan leluhur kami melakukan yang terbaik untuk bertarung, meminta dan mengaktifkan pedang kuno Zuxian di kaki bukit King Yun, mengadakan formasi pedang Zuxian, dan akhirnya mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Nada suara Master Suyue tenang, Lu Sueki malah menjadi sedikit pucat, hanya dengan kalimat itu, pertempuran yang mengerikan, dia bisa membayangkan adegan pertempuran kejam yang intens itu. Namun, Guru Suyue tampaknya tidak mempermasalahkan ini. Segera melanjutkan, setelah pertempuran itu, meskipun sekte jahat terluka parah, tetapi sekte King Yun kami juga menderita kerugian besar, banyak dari para tetua yang sangat terampil meninggal atau terluka, dan tidak ada yang memiliki energi untuk mengejar, hanya saja pada saat ini, seorang saudara senior menonjol, dengan sentimen tinggi ditawarkan untuk melakukan tugas membasmi kejahatan, mengejar dan membunuh pelaku kejahatan yang tersisa. Lu Sueki tergerak, berkata, paman guru ini, apakah itu paman guru Wan Jianyi? Suyue Master perlahan menutup matanya, nada suaranya mulai terdengar samar, itu dia. Ai, adegan saat itu, aku masih bisa melihatnya dengan jelas, hari itu dalam pertempuran yang kejam, dia telah melakukan pencapaian besar, membunuh banyak musuh, pakaian putihnya sudah diwarnai merah.
Dia berdiri di depan berbagai guru, sikapnya menginspirasi, hanya beberapa kata saja. Bisa membuat kami saudara-saudari muda ini terbakar dengan kemarahan yang benar. Selain kakak senior Daoxuan sebagai murid tertua yang tinggal dan menjaga King Yun, saya, adik junior Suru, Tian Bolis, Zheng Suchang, Sang Zhengliang, Tian Yun, lagu Changde berbagai pemimpin cabang hari ini, semua mengikutinya, sejak saat itu berbaris tanpa hambatan di bawah langit, melakukan perjalanan jauh ke Wildlands. Matanya masih terpejam, ekspresinya begitu terfokus seolah-olah di hadapannya, adalah ingatan akan masa muda yang terbakar oleh kemarahan yang benar, dan pipinya, memerah dengan merah samar. Di rumah kecil itu, tidak ada yang berbicara, tetapi suasana itu, tampak gelisah, seolah-olah di bawah kedamaian, arus turbulen gelap menyapu diam-diam. Setelah waktu yang lama, Guru Suyue tiba-tiba tertawa pahit, menggelengkan kepalanya, suaranya sedih, berkata, lupakan saja, masalah masa lalu ini telah berlalu. Selama waktu itu, kelompok kami mengalami bencana, melakukan kerusakan berat pada pelaku kejahatan yang tersisa sebelum kembali ke King Yun. Namun itu juga pada saat itu, kami tanpa disadari ditarik ke salah satu rahasia sekte kami. Petik 2. Setelah kembali ke King Yun, adik perempuan Suru dan Tian Bolis segera mengembangkan perasaan satu sama lain, namun saya benar-benar tidak menyukai orang ini. Pada suatu malam, keduanya kembali menipu Grandmaster Zhen Yu Master besar Anda dan berlari keluar. Setelah mereka ditemukan oleh saya, khawatir bahwa adik perempuan junior akan dimanfaatkan dan tidak mau melaporkan mereka. Jika Grandmaster Anda menjadi marah, adik perempuan Suru junior harus menderita, dan mengikuti mereka. Lu Sueki terkejut mendengar ini, tetapi mau tidak mau menganggapnya lucu, hanya saja tidak peduli apa, dia tidak akan berani menunjukkannya. Untungnya Suyue Master sepertinya mengetahuinya juga, tidak berhenti terlalu lama dan melanjutkan, siapa yang tahu bahwa keduanya muda dan pemberani, untuk menghindari orang, sebenarnya menyelinap ke gunung belakang puncak Tongtian, dekat tempat pendiri terpencil aula leluhur. Lu Sueki kembali terkejut, setelah lama diam-diam melihat ke bawah, di hadapannya Tian Bolis, pemimpin lembah bambu besar, gambar melintas di depannya, diam-diam memikirkan ribuan penampilan di bumi, itu memang tidak bisa dinilai dari penampilannya. Wajah Guru Suyue gelisah, berpunuk dan berkata, saya melihat mereka, merasa sangat marah dan keluar, berteriak pada mereka. Adik perempuan Suru dan Tian Bolis tentu saja terkejut, tetapi setelah mereka melihat bahwa saya sendirian, adik perempuan Suru menyeringai nakal dan datang untuk menarik saya. Tian Bolis orang itu malah menunjukkan wajah kepada saya, dalam kemarahan saya akan. Lu Sueki berpikir dalam hati, jika Tian Bolis masih terlihat sehat dan tersenyum, maka itu akan menjadi aneh. Guru Suyue tiba-tiba berhenti, dia tidak bisa tidak bertanya, lalu apa yang terjadi? Guru Suyue terdiam sejenak, berkata, pada saat ini, tiba-tiba dari aula leluhur pendiri yang sunyi dan sunyi, tangisan aneh terdengar, suaranya seperti lolongan binatang buas, penuh rasa sakit, hampir tidak seperti manusia. Kami bertiga terkejut, bersembunyi di balik bayangan hutan di samping. Saat berikutnya, kami melihat rahasia itu. Lu Sueki menatap Guru Suyue dengan saksama, melihat kesedihan yang samar di wajahnya, menduga bahwa rahasia di dalam hatinya ini, pasti telah menyiksanya selama bertahun-tahun, bahkan hari ini, ujung-ujungnya tidak terlihat seperti tumpul. Suara Guru Suyue yang dalam, terdengar hampa, hanya saja setiap kata, jatuh seperti guntur, perlahan mengungkapkan masa lalu yang terkubur. Sesosok manusia, tersandung keluar dari aula, pakaiannya compang camping, rambut acak-acakan, menutupi wajah, tidak dapat melihat wajah dengan jelas dan sikapnya tampak seperti gila, pada saat yang sama terus berteriak, kadang kesakitan, tetapi kami tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dia katakan. Kami bertiga terkejut dan takut, di aula leluhur pendiri tempat yang begitu sakral, mengapa orang gila muncul. Tapi kami tidak bisa membiarkan dia mengamuk. Kami bertiga hendak pergi dan menghentikan orang gila ini ketika tiba-tiba, dua sosok berlari keluar dari aula, mendarat di depan orang gila itu, berlutut dengan seragam. Malam itu bulan cerah dan terang, kami bertiga melihat dengan jelas, dua orang itu, adalah generasi muda dari murid yang paling dihormati. Kakak senior Daoxuan dan kakak senior Wan Jianyi. Lu Sueki berseru, apa? Guru Suyue meliriknya, dengan samar berkata, bahkan kamu terkejut bukan?
Kami bertiga, keterkejutan kami tidak kurang dari Anda, tercengang. Apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih tak terbayangkan. Saudara senior Daoxuan dan Wan tampak dalam kesedihan, berlutut, satu di setiap sisi, memeluk kaki orang gila itu erat-erat, tangisan mereka dengan sungguh-sungguh memohon, memanggil dua kata ini, guru. Lu Sueki pada saat ini, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Guru Suyue tampak seolah-olah dia benar-benar tenggelam di masa lalu, suaranya rendah, berkata, dengan teriakan itu, kami sangat terkejut. Kami kemudian menemukan bahwa fisik orang gila itu, sebenarnya adalah pendeta kepala sekte King Yun, paman guru Tian Chengxi. Apa yang kami lihat adalah bahwa paman kepala sekolah sekte ini tidak memiliki sikap bermartabat yang biasa. Berbicara omong kosong dan sepertinya mengutuk sesuatu. Tetapi kami tidak dapat mendengar dengan jelas, kedua kakak laki-laki itu terlihat sangat tidak dapat dihibur. Air mata mengalir, terus berkata, guru tolong bangun, tetapi paman guru sekte untuk beberapa alasan, dengan tingkat kultivasinya, mengigau, tidak menyadari permintaan murid favoritnya, sampai akhir, dia malah menoleh dan melihat, kilatan ganas melintas di matanya, menatap mereka berdua, dengan raungan keras, dia benar-benar membuat langkah fatal ke arah mereka berdua. Lu Sueki mendengar itu, merasa seolah-olah dia berada di adegan itu, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Guru Suyue berkata, saat itu kami bertiga menonton secara diam-diam, sudah bingung dan kemudian melihat paman kepala sekolah sekte tiba-tiba menjadi bermusuhan, kami bahkan lebih bingung. Siapa yang tahu bahwa ketika mereka berdua akan kehilangan nyawa mereka, kakak senior Daoxuan tiba-tiba berbalik sambil memeluk kaki paman guru kepala sekte, dengan kecepatan cepat datang ke punggung paman guru Tian Chengxi, seperti kilat, memegang kedua lengan paman guru Tian Chengxi, pada saat yang sama cahaya terang menyala, mengurung paman guru Tian Chengxi dengan erat. Kakak senior Wan tidak menyangka kakak senior Daoxuan akan melakukan itu, bingung, tiba-tiba paman guru Tian Chengxi dalam kegilaannya, masih memiliki kekuatannya, kedua lengan meskipun terkunci, tetapi dia menendang keluar dan kakak laki-laki Wan ditendang terbang keluar hampir 2 zang jauhnya, seteguk darah segera dimuntahkan. Saat itu pemandangan berubah dengan ganas, kami bertiga seperti orang idiot, hanya bisa menonton, benar-benar bingung harus berbuat apa. Kakak senior Daoxuan berteriak, Wan saudara junior, kamu masih tidak membalas. Kakak laki-laki Wan mendengar ini, jelas-jelas gemetaran, tetapi dia masih tidak bergerak, kedua matanya menatap guru dan kakak laki-lakinya. Paman guru Tian Chengxi sangat terampil dan melawan dengan seluruh kekuatannya, kakak senior Daoxuan meskipun masih mengurung tubuh gurunya, tetapi itu hanya untuk sesaat, wajahnya memerah dan hampir memuntahkan darah juga, pada saat yang sama. Saat cahaya di tubuhnya cepat redup, ternyata saat itu keahliannya jauh dari paman guru Tian Chengxi. Dan pada saat itu, sementara kakak laki-laki Daoxuan tampak seolah-olah dia tidak bisa bertahan lagi, tiba-tiba sesosok putih melintas, itu adalah kakak laki-laki Wan, kami bertiga menatap dengan bodoh, kakak laki-laki Wan membuat raungan keras, dari jauh, menerkam, setelah peluit tajam, pedang pembunuh naga muncul di tangannya, menusuk ke dada Tian Chengxi. Di rumah kecil, keheningan seperti kematian, seolah-olah malam yang suram itu, keheningan setelah pergantian situasi yang tragis, setelah hawa niat membunuh menyembur, penderitaan yang menyakitkan, kembali ke keheningan. Wajah Lu Sueki pucat, setelah waktu yang lama, dengan tenang berkata, dalam catatan sekte, paman guru besar Tian Chengxi 200 tahun yang lalu, meninggal dalam posisi duduk di depan tablet leluhur aula leluhur pendiri, dan menyerahkan posisinya kepada paman guru Daoxuan. Guru Suyue dengan tawa sedih, menggelengkan kepalanya, suaranya dalam dan rendah, menonton perubahan tragis dalam sekte ini, dan dua orang yang membunuh guru mereka, meskipun mereka adalah saudara senior kita yang paling dihormati, saya, saudari junior Suru. Dan Tian Bolis, sudah kehabisan akal, bingung, dan adik perempuan Suru di saat kehilangan, secara tidak sengaja membuat suara kecil. Tapi mungkin karena mereka berdua baru saja membunuh guru mereka, pikiran mereka kacau balau, tidak memperhatikan kami. Dan itu juga mereka, setelah saling memandang untuk waktu yang lama, perlahan-lahan berlutut di depan tubuh guru mereka, melakukan percakapan. Dan dari percakapan ini, ketiganya tahu, akar dari perubahan tragis ini, dari mana asalnya. Awalnya di sekte, dari senjata ilahi tertinggi pendiri King Ye. Pedang kuno Zuxian,
sebenarnya ada rahasia besar, yaitu meskipun senjata ilahi ini dapat memusnahkan kejahatan, tetapi mungkin karena jumlah pembunuhan dan kekuatan besar, dalam jangka waktu yang periode waktu yang lama, pedang ini sebenarnya memiliki karakter jahat. Begitu orang yang memegang pedang memicu seluruh kekuatan spiritualnya, dia akan menerima serangan balik pedang roh jahat, secara bertahap mengambil alih pikirannya, menjadi kejam dan haus darah. Bahkan betapapun terampilnya orang tersebut, dia tidak akan bisa menghentikannya. Dari instruksi terakhir pendiri King Yu, generasi kepala sekte King Yun, semua tahu rahasia ini, jadi mereka mencoba untuk tidak menggunakan pedang ini, dan paman guru Tian Chengxi, ditekan oleh pertempuran hebat sekte baik dan jahat, tidak punya pilihan, tetapi untuk menggunakan formasi pedang Zuxian, meskipun dia segera menyegel pedangnya setelah itu dan terus berkultivasi, tetapi pada akhirnya dia tidak dapat menghindari nasib ini. Sementara paman guru Tian Chengxi masih berpikiran jernih, dia diam-diam menceritakan rahasia ini kepada dua murid favoritnya, kakak senior Daoxuan dan kakak senior Wan Jianyi. Pertama, dia selalu paling mempercayai mereka, dan kedua, jika dia hanya memberitahu satu, jika sesuatu terjadi, paman guru Tian Chengxi takut bahwa satu orang mungkin tidak dapat menghentikannya karena keterampilannya yang tinggi. Dan pada akhirnya, ternyata seperti ini. Lu Sueki mendengarnya, tiba-tiba jantungnya berdegup kencang, mengangkat kepalanya, berkata, "Guru, lalu sekarang paman kepala sekolah sekte Daoxuan, dia, jangan bilang dia." Guru Suyue menghela nafas panjang, diam-diam mengangguk. Lu Sueki tercengang. Guru Suyue terdiam untuk waktu yang lama, dengan samar berkata, "Dalam 10 tahun, kakak senior Daoxuan menggunakan pedang kuno Zuxian 2 kali, terutama dalam bencana binatang iblis ini, dia membuka semua segel langit 7 puncak gunung King Yun, mendorong Zuxian formasi pedang mungkin sampai batasnya. Dengan kekuatan serangan balik seperti itu, orang bisa membayangkan dengan baik. Sebenarnya saya sudah lama memikirkan hal ini, baru 10 tahun yang lalu, kakak senior Daoxuan sudah menggunakan pedang Zuxian sekali, tetapi masih tidak terpengaruh oleh serangan roh jahat. Saya merasa lega dan berpikir dengan tingkat keahliannya, dia bisa menghindari bencana ini. Kasihan dia, kehendak surga, kehendak surga." Lu Sueki terdiam, berkata, "Guru, rahasia tingkat atas, mengapa Anda memberitahu murid, kecuali ada sesuatu yang penting yang ingin Anda ajarkan kepada murid?" Wajah guru Suyue serius, menatap Lu Sueki, berkata, "Ya." Lu Sueki menundukkan kepalanya sedikit, berkata, "Saya berhutang budi kepada guru, murid tidak dapat membayar bahkan mati 9 kali. Apapun itu, guru tolong instruksikan." Guru Suyue menatap Lu Sueki dalam-dalam, berkata, "Sebenarnya rahasia ini, hanya kepala sekte King Yun yang tahu, tetapi beberapa hari ini aku mengamati Xiao Yichai, dia jelas tidak sadar, dengan demikian, orang-orang yang tersisa di dunia ini yang mengetahui rahasia ini, Tian Bolis telah menghilang dengan kakak senior Daoxuan secara misterius. Adik perempuan Suru dan Tian Bolis cinta mereka kuat, saat ini kemungkinan besar dia bingung. Jadi jika ada masalah, saya harus membuat keputusan." Lu Sueki menatap guru Suyue, ragu-ragu dan berkata, "Guru, maksudmu?" Guru Suyue berkata, "Meskipun kakak senior Daoxuan dan Tian Bolis hilang, tetapi tidak ada yang tahu kemana tepatnya mereka pergi. Apakah jika mereka telah meninggalkan Bukit King Yun, oleh karena itu saya harus tetap di sini, jika keduanya muncul, saya dapat mengambil kendali situasi. Tetapi pada saat yang sama saya harus mengirim seseorang ke bawah untuk menyelidiki, di antara murid-murid saya, yang memiliki ketabahan dan sangat terampil, tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Anda. Tanggung jawab yang berat ini, saya harus menyerahkannya kepada Anda." Wajah Lu Sueki muram, perlahan berlutut di depan gurunya, hanya saja dia sangat cerdas, seluk-beluk tugas ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerti. Dia diam-diam berkata, "Instruksi guru, murid akan patuh." Hanya saja, murid itu tidak tahu, jika murid mencari dua tetua, guru bisa saja menginstruksikan, mengapa guru masih mengungkapkan rahasia ini kepada murid. Berbicara sampai akhir, suara Lu Sueki sedikit bergetar. Wajah guru Suyue pucat, otot-otot wajahnya tampak berkedut. Setelah waktu yang lama, dia perlahan berkata, "Tian Bolis berinisiatif untuk mengunjungi guru senior Daoxuan, jelas mengetahui rahasia ini dan dapat memberitahu bahwa kakak senior Daoxuan sudah terpengaruh oleh roh iblis. Di antara mereka berdua, pasti ada pertarungan besar."
Setelah Anda melakukan perjalanan menuruni gunung, gunakan upaya terbaik Anda untuk mencari mereka, jika Anda dapat menemukannya dan pada saat yang sama, menemukan bahwa mereka memang telah bertarung. Tangan Guru Sui Yue perlahan mengepal, kamu akan menemukan kesempatan untuk orang yang telah diambil alih oleh roh iblis, dengan satu pukulan pedang bunuh dia. Wajah Lu Sueki sepucat kertas, tetapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa, hanya menundukkan kepalanya. Setelah waktu yang sangat lama, dalam keheningan seperti kematian di rumah kecil ini, suaranya yang hampir tak terdengar berkata, "Ya." Fox Majestic Mountain, markas sekte Raja Hantu. Xiao Fan dalam perjalanannya, merasa pikirannya kosong, wanita misterius yang tidak jelas itu terus muncul di hadapannya, hanya saja, dia tahu dengan jelas, bahwa itu seharusnya ilusi. Bukan, dalam keadaan bingung, dia menyadari bahwa dia telah kembali ke kamar batu miliknya, pintu batu dibuka, melihat ke dalam, dia dapat melihat bahwa itu masih berantakan di dalamnya, itu adalah hasil dari pertarungan yang dia lakukan, dengan Raja Hantu. Dia melihat kekacauan itu, terdiam lama, perlahan-lahan masuk, di samping meja yang rusak, menemukan kursi yang masih utuh dan duduk, menatap kosong. Ash berlari keluar dari samping, terlihat masih bersemangat, tanpa berkata apa-apa memanjat bahu Xiao Fan, duduk dan juga linglung. Mungkin masih mengkhawatirkan Tao Ti. Satu manusia dan satu monyet, duduk seperti itu untuk waktu yang lama, tidak membuat satu suara pun, seluruh ruangan batu tampak diam, setelah waktu yang lama, Xiao Fan tiba-tiba bergerak, mengulurkan tangannya dan menarik Ash ke bawah, memegangnya, sebelum dia. Mata Ash berkedip dan menatap Xiao Fan. Xiao Fan diam-diam berkata, "Ash, kamu mengatakan apa yang harus saya lakukan?" Ash tidak mengeluarkan suara, hanya memperhatikannya. Xiao Fan juga tampaknya tidak keberatan dengan keheningan, hanya terus bergumam, "Jalan ini, bagaimana tepatnya aku harus pergi?" Di pegunungan hari-hari tidak diketahui, waktu seperti air berlalu. Bagian terdalam paling misterius dari Gunung Fox Majestic, di kolam darah besar, bau darah yang kuat meresap ke udara, keberadaan aneh ini, diam-diam bersembunyi di sudut terlupakan yang diketahui dunia, tumbuh diam-diam. Secara alami, selain dua orang ini, Raja Hantu dan Tuan Hantu. Di kolam darah besar, itu masih penuh dengan darah merah cerah, banyak gelembung udara sering naik dari kolam darah, memantul dan meledak di atas permukaan, membuat kabut samar semprotan darah. Apa yang sama seperti sebelumnya adalah, tubuh binatang besar. Terperangkap dalam genangan darah ini, sekarang selain Kuiniu, burung kuning, ada dua sosok lain, di sana adalah Tao Ti yang berusaha sekuat tenaga untuk berjuang, tetapi pada akhirnya masih tak berdaya. Yang lain, adalah binatang raksasa, kepalanya tampak seperti naga dalam legenda, tubuhnya hampir 1 kali lebih besar dari Kuiniu, karena setengahnya direndam dalam darah, bentuk tubuhnya tidak jelas, tetapi dari beberapa tempat di mana tubuh bisa dilihat, kemungkinan besar itu adalah binatang iblis legendaris, Zulong. Kuiniu dan Yellowbird terjebak untuk waktu yang lama tak bernyawa. Zulong juga terlihat sama, tanpa vitalitas apapun, hanya Tao Ti, yang baru saja ditangkap dan penuh energi, terus membuat raungan kemarahan dan gelombang riak di sekitarnya, jelas itu sangat marah. Hanya saja di kolam darah ini, sepertinya ada energi aneh, tidak hanya menjebak ketiga binatang itu, bahkan Tao Ti tidak bisa berjuang bebas, itu hanya bisa mengaum dalam kemarahan. Selain itu, di atas genangan darah, gambar yang berbeda dari sebelumnya. Kuali kuno melayang sekitar 5 zang di atas kolam, 4 kaki primitifnya di bawah kuali, masing-masing memancarkan cahaya ungu merah samar, menyinari dan lurus ke 4 binatang. Melihat dari jauh, jelas dari sinar cahaya ini yang bisa terlihat, tidak jelas energi spiritual berlimpah yang terkandung di dalamnya, menyedot keluar dari binatang-binatang itu dan masuk ke dalam kuali. Dan karena itu terus menyedot energi binatang, kuali asli primitif dalam penampilan yang tidak rata, mulai berubah, seluruh kuali, diselimuti oleh energi menguntungkan yang meningkat, warna primitif juga perlahan terkikis, menggantikannya, adalah warna yang lembut seperti giok dan tembus pandang. Sepintas, hampir membuat orang berpikir bahwa ini adalah benda suci surgawi yang legendaris, super duniawi, tidak sesuai dengan genangan darah dan baunya yang menyengat. Hanya saja, di bawah penampakan surgawi ini, masih ada tempat yang aneh, yaitu diagram misterius di atas prasasti kuali.
4 binatang aneh yang kadang terlihat jelas di saat gelap, melambangkan tulisan di kuali, juga berubah warna, hanya di bagian atas diagram. Wajah dewa yang mengerikan itu berwarna merah seperti darah, seolah-olah dengan rakus menghisap energi, seperti akan dihidupkan kembali. Di platform tinggi yang meninggalkan genangan darah terjauh, Raja Hantu dan Tuan Hantu berdiri berdampingan. Tuan Ghost berbaju hitam, seperti diselimuti kegelapan, bahkan berdiri di depannya, seseorang tidak akan bisa melihat tubuhnya dengan jelas. Saat ini berbicara dengan nada rendah, dia berkata, "Itu benar. Memang ada hal seperti itu di dalam prasasti kuali." 4 makhluk spiritual berkumpul bersama dan kekacauan dimulai. Saat ini, formasi darah 4 dewa selesai. Yang tersisa adalah menunggu selama 49 hari. Setelah kuali menyerap semua energi spiritual, energi kekacauan akan cukup untuk membuka langit dan membelah bumi. Sekali lagi membuka pintu Asura, karena kepala sekte, sepertinya Anda akan dapat mendominasi kekuatan tertinggi surga dan bumi yang tak terkalahkan. Tidak akan pernah ada saingan lain yang akan menjadi lawanmu. Wajah Raja Hantu merah, matanya berkilat, menatap kuali itu dengan intens. Wajahnya tidak bisa menahan kegembiraannya, tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit, mulai tertawa keras. Tawa itu keras dan biadab, mengandung kesombongan, seolah-olah dia sudah menguasai dunia, tetapi tawa itu tiba-tiba berhenti. Alis Raja Hantu mengerutkan kening, menekan jantungnya dengan ringan dengan tangannya, kemerahan di wajahnya surut, dan menjadi pucat. Tapi saat berikutnya, cahaya keemasan melintas di wajahnya dan segera dia kembali normal. Tuan Ghost melihat perubahan ini, dengan matanya yang tajam, dia tertegun sejenak, bertanya dengan terkejut, "Kamu telah bertarung dengan seseorang, siapa orang itu, untuk memiliki tingkat keterampilan seperti itu?" Raja Hantu menarik napas dalam-dalam, ekspresi wajahnya benar-benar kembali normal, setelah menutup matanya dan membuka, kilatan dingin yang sedingin es melintas, dia dengan dingin berkata, "Kebijaksanaan Brahman Agung, dan jalan Taiji Xuan King, adalah keterampilan yang benar-benar luar biasa, meskipun ketajamannya tidak sehebat sekte jahat saya, tetapi efek tertundanya panjang dan kuat, itu benar-benar menakutkan." Tuan Ghost mengerutkan kening, kilatan aneh di matanya, berkata, "Itu dia. Kenapa kamu tiba-tiba berkelahi dengannya?" Berbicara sampai di sini, dia tiba-tiba teringat sesuatu, berkata, "Jangan bilang itu karena Taoti." Raja Hantu mendengus, tetapi tidak menjawab Tuan Hantu, hanya dengan acuh tak acuh berkata, "Kecepatan kemajuan orang ini benar-benar tidak terduga, saya khawatir di masa depan juga akan sulit untuk mengatakan apakah dia akan menjadi penyebab kehancuran." Tuan Ghost memandang Raja Hantu dalam-dalam, lalu mengalihkan pandangannya, perlahan berkata, "Yang paling penting sekarang, masih formasi darah 4 dewa, sisanya, coba dorong kembali jika memungkinkan." Raja Hantu mengangguk sedikit, berkata, "Itu benar, saya tahu prioritasnya, Anda dapat yakin." Tuan Ghost terdiam sejenak, berkata, "Tetapi dengan tingkat keterampilan Ghostly yang tak terduga saat ini, selain formasi darah 4 dewa menjadi lebih kuat dengan penyerapan energi spiritual, bau darah pasti akan sulit disembunyikan, dengan dia di sekitar, itu mungkin tidak terduga. Untuk mencegah insiden, Anda lebih baik mencari alasan dan mengirimnya keluar." Raja Hantu berkata, "Kamu benar." Setelah berbicara, dia sedikit mengernyit, berbalik, dengan tangan tergenggam di belakang, perlahan berjalan keluar dari tempat ini. Melihat sosok Raja Hantu pergi, Tuan Hantu kemudian perlahan berbalik, berjalan ke sisi peron dan melihat ke bawah. Taoti yang masih berjuang sebelumnya, tampaknya secara bertahap kehilangan perlawanannya di bawah pengaruh genangan darah dan cahaya kuali, sekarang terbaring lemah di kolam, terengah-engah. Menonton ini, Tuan Ghost di balik kerudungnya, tertawa dingin dan tanpa emosi. "Hehe, pintu Asura." Suara langkah kaki terdengar di luar pintu batu, agak terburu-buru, jelas orang yang mendekat sedang berlari dan terburu-buru. Saat berikutnya, sesosok muncul di depan pintu kamar batu Xiao Fan, setengah berlutut, berbicara dengan keras, "Wakil kepala sekte, Raja Hantu mengirim pesan, dia ingin kamu pergi dan menemuinya." Suaranya agak keras, bahkan ada gema yang terdengar dari dalam ruangan, tapi tidak ada jawaban. Utusan itu terkejut, tetapi tidak segera melihat ke atas. Ghostly memiliki reputasi sebagai pembunuh dalam sekte Raja Hantu sekte jahat, murid biasa tidak akan berani mendekatinya, belum lagi tidak sopan. Yang ini memberanikan diri,
sekali lagi berbicara dengan lantang tapi tidak ada jawaban. Dia kemudian mendongak dan mengintip ke dalam ruangan, melihat kekacauan itu tapi di mana Xiao Fan dan monyetnya. Orang itu mengerang, menggelengkan kepalanya dan lari. Saat ini, Xiao Fan sedang berjalan di sepanjang terowongan panjang di Sekte Raja Hantu. Ash duduk diam di bahunya. Mata Xiao Fan melihat ke depan, meskipun dia tidak bisa melihat ujung jalan, tetapi dia jelas, ujung terowongan ini adalah tempat kediaman Raja Hantu. Tidak peduli apa, aku tidak bisa tinggal di sini dan tidak ada hubungannya, kan, Ash? Dia sepertinya bergumam pada dirinya sendiri, dan Ash juga linglung, tidak memperhatikan kata-kata tuannya. Dan Xiao Fan juga tidak keberatan, hanya diam-diam tertawa pahit, berkata, berkali-kali aku melihat harapan di depanku, pada akhirnya, semua gagal karena kurangnya upaya terakhir, tetapi selama Bilu berbaring di sana, saya tidak boleh putus asa, kan? Saya tahu apa yang Anda khawatirkan, jangan khawatir, tunggu sampai saya menemukan cara untuk mengobati Bilu, saya secara alami akan memintanya untuk mengembalikan teman Anda. Mata Ash tiba-tiba menjadi cerah, lalu, Zizi, memanggil, Xiao Fan tersenyum, tetapi senyumnya tidak bertahan lama di wajahnya. Dia berdiri di pintu masuk kamar Raja Hantu. Di luar pintu yang berat, suara yang sudah akrab terdengar, Raja Hantu duduk di kursi, entah kenapa pikirannya, sosok putrinya melintas. Emosi yang tak bisa dijelaskan, melayang di hatinya. Pintu batu terbuka, Xiao Fan muncul. Kamu di sini, Raja Hantu berkata dengan acuh tak acuh. Ya, Xiao Fan perlahan mengangguk, suaranya terlalu acuh tak acuh. Kedua pria itu menjadi diam, seolah-olah tidak ada yang terjadi di antara mereka. Setelah beberapa saat, Xiao Fan berkata, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Berbicara, Xiao Fan dengan acuh tak acuh berkata, kamu telah memimpin para murid kembali ke sini dan aku juga membawa Taoti untukmu. Jika tidak ada masalah lain, aku ingin pergi keluar, melihat apakah aku dapat menemukan cara untuk menyelamatkan Bilu. Raja Hantu mengerutkan kening, melirik Xiao Fan. Pada saat ini, langkah kaki mendesak terdengar di luar pintu. Utusan itu berlari masuk dan hendak berbicara dengan tergesa-gesa ketika dia melihat Xiao Fan dan tertegun. Raja Hantu diam-diam melambai padanya, utusan itu ragu-ragu, membungkuk dan diam-diam pergi. Mata Raja Hantu kembali ke Xiao Fan, pemuda itu masih berdiri di sana dengan tenang, di seluruh sekte jahat, tidak peduli siapa, akan takut dan gentar berdiri di depan Raja Hantu, hanya dia, sepertinya tidak pernah takut. Inikah pria yang disayangi dan dipuja putriku? Anda bisa pergi. Suara Raja Hantu, tiba-tiba terdengar lelah. Xiao Fan diam-diam mengangguk, pertarungan sebelumnya, meskipun keduanya berperilaku seolah-olah itu tidak pernah terjadi, tetapi jelas, hubungan mereka yang tidak dekat tampaknya semakin tegang. Dia berbalik dan berjalan keluar. Tepat ketika dia akan melangkah keluar, tiba-tiba, tubuhnya berhenti. Bau aneh, tidak tahu dari mana, seolah-olah dia tiba-tiba tenggelam dalam jurang darah, tidak bisa bernapas, seperti gelombang besar yang berguling, bau darah menenggelamkannya, bergemuruh keras di telinganya. Wajah Xiao Fan berubah, tapi bau aneh ini, seperti mimpi, menghilang dalam sekejap, lingkungan menjadi sunyi lagi. Suara Raja Hantu terdengar dari belakang, tenang dan tanpa emosi, ada apa? Xiao Fan kembali menghadapnya, berdiri diam sejenak, dengan acuh tak acuh berkata, tidak ada. Setelah berbicara, dia perlahan pergi. Pintu batu menutup perlahan di belakangnya, ketika itu benar-benar tertutup, Xiao Fan tiba-tiba berputar, kilatan tajam di matanya, dia menatap pintu batu itu, matanya kabur, dia tampak bingung. Dan Raja Hantu di ruang batu, juga tanpa emosi menatap pintu batu itu, dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu, tetapi akhirnya menggelengkan kepalanya, berbalik dan berjalan ke ujung lain ruangan, menepuk di suatu tempat di dinding. Saat berikutnya, dinding batu mulai bergeser dan mengungkapkan sebuah terowongan, dan bau darah yang kental, melayang keluar dari sana. Raja Hantu tanpa ekspresi masuk, dinding batu di belakangnya, perlahan menutup. Di suatu tempat di dataran tengah, ribuan mil jauhnya dari perbatasan selatan, itu malah lebih dekat ke Bukit King Yun. Di sini sunyi dan hutan belantara, manusia jarang, melihat pegunungan bergelombang, sungai panjang mengalir melaluinya. Jika mempertimbangkan geografi dengan hati-hati, pegunungan tanpa nama ini,
termasuk ujung pegunungan King Yun Hill yang luas dan tak tertandingi, dan sungai panjang di antara pegunungan yang tinggi, itu dapat dianggap sebagai salah satu hulu sungai di luar kota Heyang. Hanya saja itu adalah jarak dari tempat energi spiritual pegunungan King Yun berada, hanya binatang buas yang berkeliaran dengan monyet yang memekik dan harimau yang mengaum, tidak ada satupun jejak energi surgawi. Dan di sini, di tempat yang terlupakan ini, ketenangannya rusak hari ini. Dua sosok melesat melewati langit, satu mengejar yang lain, orang di depan diselimuti hitam, orang di belakang memancarkan cahaya abu-abu, keduanya secepat kilat. Orang berbaju hitam bergerak naik atau turun di langit, tiba-tiba turun ke hutan, berputar dan berputar, namun orang di belakangnya memiliki kekuatan tak terduga, menyamai setiap gerakannya, mengejarnya dengan erat dan tidak pernah sekalipun tertinggal, sepertinya dia akan segera mencapainya, dia. Tiba-tiba, orang di depan seolah tahu bahwa dia tidak akan bisa kehilangan pengejarnya untuk sementara waktu, tiba-tiba mengerem, sosok hitam itu terlihat gemetar, seperti dipaku di tempat. Dan pada saat yang sama, dia berbalik dengan cepat, tangan kanannya menunjuk 5 kali ke udara. Suara, duo-duo, terdengar, di atas hutan liar ini, di bawah siang hari, 5 titik api yin muncul, di dalam api kerangka mengerikan bisa terlihat tidak jelas, angin bersiul mulai, menerkam ke arah sosok abu-abu. Sosok abu-abu itu sudah ada dalam sekejap, tetapi dia juga berhenti dalam hitungan detik, dia terlihat benar-benar fokus, seperti menghadapi musuh besar, jelas dia tidak berani menganggap enteng musuhnya. Saat berikutnya, cahaya dingin bersirkulasi dari tangan sosok abu-abu itu, sebuah senjata berbentuk tabung 2 kepala tajam yang jernih muncul. Begitu senjata ini muncul, kabut putih segera menutupi tanah dan hutan di sekitarnya, suhunya juga turun. 5 api yin datang seperti angin, senjata sosok abu-abu itu berputar sekali di udara, menyedot kelima api itu ke dalamnya. Kemudian, seperti api yang bertemu dengan es, kelima api itu berangsur-angsur meredup dan akhirnya padam. Dan cahaya gelap abu-abu, juga secara bertahap menyebar. 9 duri pembekuan es dingin, itu benar-benar senjata yang luar biasa. Seperti penyesalan dan juga seperti pujian, tapi tanpa kemarahan, pria berbaju hitam itu berkata pelan. Dan berdiri di depannya adalah tetua berpakaian abu-abu, dia juga orang peringkat kedua di perbatasan selatan lembah Fenxiang, Sang Guanche, dan senjata di tangannya, secara alami adalah duri beku 9 es dingin yang bahkan pernah ditakuti oleh rubah langit berekor 9. Sang Guanche tertawa 2 kali, dengan suara yang dalam berkata, untuk bisa mendapatkan pujian dari dukun iblis ini, sungguh tidak mudah. Pria berbaju hitam itu, adalah dukun iblis yang melarikan diri dari gua kuno Subdue Devil perbatasan selatan, hanya saja tidak tahu untuk alasan apa dia sebenarnya dikejar oleh Sang Guanche. Setan dukun itu melirik Sang Guanche beberapa kali, tiba-tiba menghela nafas dan berkata, teman lama, kamu dan aku bukan kenalan 1 atau 2 hari, mengapa kamu harus memaksaku seperti ini? Sang Guanche dengan acuh tak acuh berkata, aku sudah lama memberitahumu tujuanku, tidak ada niat lain, hanya saja Tuan Lembah Fenxiang kami ingin bertemu denganmu, ada beberapa hal yang perlu dibicarakan lama dan mengundangmu untuk pergi ke Lembah Fenxiang, sesederhana itu. Setan dukun menggelengkan kepalanya dan tertawa pahit, berkata, saudara senior Tuan Lembah itu, terlalu licik, meskipun saya dengan bodohnya hidup di dunia dan abadi, tetapi saya tahu saya tidak ada bandingannya dengan dia. Dan untuk mengatakan saya masih belum jelas tentang semua niat Anda, hanya untuk suku dukun kami rahasia itu. Sang Guanche mendengus, berkata, bagus kalau kamu tahu, sekarang perbatasan selatan sedang kacau, 5 suku berada dalam kekacauan, disinilah mereka membutuhkan Lembah Fenxiang untuk keluar dan mengambil alih, apalagi kita tidak memilikinya, niat jahat, tidak peduli apa, kita setidaknya lebih baik daripada binatang iblis buas itu kan. Setan dukun itu menatapnya dalam-dalam, berkata, rahasia api surga suku dukun, saya benar-benar tidak tahu, teman lama, melihat tahun-tahun persahabatan kami, biarkan aku pergi. Sang Guanche menggelengkan kepalanya, berkata, aku juga tidak berdaya. Setelah berbicara, senjata di tangannya perlahan berputar setengah lingkaran di udara, memancarkan energi sedingin es, sekali lagi menghadap iblis dukun. Setan dukun itu berdiri tak bergerak, tidak tahu apakah itu karena dia tahu dia tidak akan bisa melarikan diri dari Sang Guanche, dia menyerah melawan dan hanya berkata dengan acuh tak acuh, teman lama,
dunia ini begitu besar, semuanya berubah tanpa alasan, saya tidak mengikuti nyonya dan kakak ke dunia bawah, itu karena saya ingin melihat berbagai bentuk dunia ini ketika saya masih punya waktu. Jangan beritahu saya bahkan permintaan kecil ini, Anda tidak mau memberi saya kesempatan. Sang Guan Ce dengan dingin mencibir, mengabaikan, jelas dia tidak percaya sepatah kata pun, sekarang dia sudah 3 Ci sebelum dukun iblis, tetapi pada saat ini, wajahnya tiba-tiba berubah, menatap tanah dengan saksama. Di siang hari, di bawah terik matahari, tubuh Samandiman tampak seperti berkibar, tetapi tidak ada bayangan, dan sosok itu bergerak sedikit dengan angin, seperti mengambang. Sang Guan Ce bergerak, langsung berada di depan Samandiman, senjata itu jatuh dari kepala, kilatan cahaya dingin dengan kekuatan yang tak terkalahkan, membelah Samandiman menjadi 2, tetapi kedua bagian tubuh segera berubah menjadi gas hitam, tersebar di udara. Sang Guan Ce sangat marah sehingga dia menjadi pucat, tanpa sadar dia kembali jatuh pada taktik pengalihan setan dukun itu. Dengan marah menginjak, dia melompat, di udara tengah dia melihat ke bawah, melihat sosok hitam melarikan diri di kejauhan, menuju ke utara, tanpa kata-kata lebih lanjut, dia berevolusi menjadi cahaya abu-abu dan mengejar.